Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di mana saja berada, Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan berkat rahmat hidayah, kesehatan dan nikmat iman sebagai seorang muslim, sehingga kita masih ada di sini berjumpa kembali. Tentu tujuannya adalah untuk mencerdaskan anak bangsa, melakukan edukasi lintas agama, sehingga indahnya Islam dan juga apa yang menjadi cakupan dari agama saudara kita non-Islam itu bisa disaksikan di komal-komal dialog atau debat, untuk kemudian memahamkan, memberikan pengertian, menjelaskan poin-poin Islam, poin-poin non-Islam dalam tataran dialog lintas agama. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk ke dalam tema ini, mumpung ini momentum Ramadan, sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri, hari kemenangan kita sebagai hamba Allah dalam bertarung melawan hawa nafsu selama kurang lebih sebulan. Dan dengan upaya-upaya yang kita lakukan menghindarkan kita dari segala kemaksiatan ini, mudah-mudahan menjadikan kita kuat untuk di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan, untuk tetap menjaga marwah kita sebagai hamba Allah, menjaga diri-diri ini, rohani dan jasmani kita dari perbuatan maksiat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi salam dan taslim senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita mengenal Islam, mengenal bertuhan, mengenal beragama, memiliki kitab dengan pola akal sehat. Malam ini sebelum kita masuk ke dalam tema, saya ingin mengajak sedikit mengulas apa yang melatar belakangi kemudian kami sebagai apologet hadir di tengah-tengah umat, hadir di tengah-tengah saudara muslim dan juga non-muslim. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 76. Sering kita mendengarkan ayat ini. Ini yang latar belakang kenapa kemudian kita harus terlibat di dalam perdiskusian lintas agama. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitan kana daif. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan kepada orang-orang beriman bahwasanya kaidah orang beriman itu di dalam tataran beragama, mereka berperang di jalan Allah, berperang tanda kutip, ya, berjuang, jihad dengan ilmu,
Ya, jihad dengan waktu, jihad dengan tenaga, jihad dengan pemikiran, dengan siar, menyampaikan kemudian Islam, itu semuanya adalah jihad. Bukan angkat pedang semata-mata, tapi jihad itu adalah perang logika, perang pemikiran, perang akidah. Ini yang perlu saudara-saudara pahami. Jadi itu latar belakangnya. Kata Allah, orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang kafir berperang di jalan tagut. Berperang di jalan tagut itu maksudnya berperang di jalan yang tidak pernah diajarkan, diperintahkan oleh pencipta dan bumi, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, perangilah saudara-saudaranya setan tersebut. Sesungguhnya ya, setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Jadi diterangkan bahwasanya faqatilu awliya asyaitan, perangilah saudara-saudaranya setan. Artinya hadirlah di sana pada saat Allah dihujat, hadirlah di sana sebagai pembela pada saat Islam dihujat, hadirlah di sana sebagai pembela ketika kemudian Nabi Muhammad itu dinista, Islam dinista, Hajar Aswad dinista, Al-Quran dinista, dan seterusnya. Hadir di sana sebagai pembela. Faqatil awliya asyaitan, inna kaidah syaitan kana daif. Kenapa Anda harus hadir di sana? Supaya menghindari adanya masalah yang ditimbulkan oleh mereka yang menginginkan penghinaan terhadap Islam dan cakupan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudian legalitas kepada kita untuk melakukan pembelaan terhadap akidah. Jadi Islam itu memiliki legalitas, memiliki pengesahan perintah di dalam Al-Quran untuk melakoni, mensiarkan Islam, melakukan pembelaan terhadap akidah Islam ketika orang-orang kafir kemudian mencoba untuk merusak tataran Islam itu dengan berbagai macam cara. Al-Quran mengatakan, inna arsalnaka bil haqq basyira wa nathira. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Sungguh aku, pencipta langit dan bumi, mengutus engkau wahai Nabi Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan kepada seluruh umat manusia. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nathira. Itu kata Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 1. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Islam ini, umat Islam ini memberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain diutus oleh Allah, diwahyukan oleh Allah sebagai peringatan untuk seluruh alam semesta. Berarti ada kewajiban kita sebagai umat Islam yang dilindungi oleh Al-Quran itu sendiri dan dilindungi oleh negara untuk menyampaikan kebenaran Islam. Itu hak kita sebagai warga negara untuk menjalankan hukum Islam sebagaimana apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi orang nggak bisa membatasi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sisi lain, agama saudara kita juga, ya semisal agama Kristen, mohon maaf, mereka juga memiliki misi menyampaikan, mensiarkan ajaran mereka, agama mereka. Mereka tidak seperti agama Yahudi. Agama Yahudi itu bukan agama siar. Tapi Islam Kristen ini adalah dua agama siar. Dua agama yang diperintahkan untuk diajarkan kepada orang lain di luar pemeluk agama tersebut. Contoh misalnya di dalam Markus 16, teman-teman kadang baca nomor 15 sampai nomor 20 di situ, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Singkatnya begitu. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya dibaptis dan diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu ancaman.
akan dihukum itu maksudnya mungkin nanti di akhirat. Ya, bisa jadi nanti di akhirat. Ya, kita kembalikan kepada saudara kita yang memiliki kitab, bagaimana mereka mengartikan itu. Kemudian di dalam Matius 28 nomor 19, di situ juga diterangkan, pergilah ke seluruh dunia, artinya termasuk ke Indonesia. Jadikanlah seluruh bangsa, termasuk bangsa Indonesia, menjadi muridku. Nah, termasuk umat Islam berarti. Jadi saudara kita Kristen itu memiliki amanat agung, di mana mereka diperintahkan menyebar ke seluruh bangsa untuk menjadikan seluruh bangsa itu menjadi murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan juga dalam nama Roh Kudus. Itu perintah. Jadi Islam memiliki kaidah perintah, mereka saudara kita Kristen juga memiliki kaidah perintah. Sama-sama nih, sama-sama. Kalau di Islam, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Nah, itu dalilnya seperti itu di Islam. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara-cara yang baik, kecuali dengan cara-cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, terkecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Jadi kalau saudara melihat Bang Sumo biasa tegas, keras, ya tergantung lawannya kan. Karena Al-Quran mengatakan illal ladzina zalamu minhum. Jangan kau berdebat dengan mereka orang-orang ahli kitab. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali, ya kecuali dengan, jangan kau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan bai'at, dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Itu dalil. Jadi kita nggak bisa diatur nih. Kenapa itu Bang Suma begini? Kenapa? Nggak bisa diatur. Itu agama saya, agama kita yang mengatur itu. Nggak bisa diatur. Negara ini menjamin umat Islam untuk menjalankan syariat Islam sesuai dengan kepercayaan Islam, dengan agamanya, dengan pemeluknya. Nggak bisa intervensi negara, nggak bisa. Apalagi pemeluk agama lain. Nggak boleh. Nah, kaidah di Islam itu jelas. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara-cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang zalim yang ada di antara mereka. Harus tegas, harus keras. Besi yang bengkok ketika ingin kita luruskan harus kita tempa dengan pukulan yang keras. Tetapi bukan karena benci, bukan karena tendensi tidak suka, enggak, tapi semata-mata karena kasih sayang. Kita menginginkan mereka lurus, jangan bengkok. Maka ketika mereka hadir menghujat, menista dan seterusnya, maka tugas kita adalah meluruskan. Lalu kemudian perintah lain dalam Al-Quranul Karim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah. Itu kaidah-kaidah tuh di dalam Islam. Serulah manusia, sama seperti tadi, pergilah ke seluruh bangsa. Di Islam, serulah manusia, artinya seluruh manusia. Seru mereka, ajak mereka, sampaikan kepada mereka. Diseru, kita seru, artinya kita disuruh menyampaikan. Ini perintah dalam Al-Quran, tidak boleh dibatasin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah. Jadi ada perintah berdebat. Jangan dibatasin. Ada perintah berdebat dalam Al-Quran. Kapan Anda membatasi apologet Islam, berarti Anda membatasi Quran. Kapan Anda membatasi Quran, berarti Anda mencabut hak asasi umat Islam sebagai warga negara yang berhak untuk menjalankan aturan agama masing-masing. Nah, gitu. Jadi jelas di situ dikatakan bahwasanya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Berdebatlah mereka dengan cara yang baik.
Itu perintah. Jadi saudara Kristen punya kemudian undang-undang untuk menyeru, mengajak seluruh manusia menjadi pengikut Kristus. Umat Islam juga punya undang-undang di dalam kitabnya, serulah manusia dengan jalan hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan ajalah mereka berdebat dengan cara yang baik pula. Illal ladzina zalamu minhum. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang yang zalim di antara mereka. Nah, ini ada dua pondasi masing-masing. Jadi Islam, Kristen punya pondasi. Lalu selanjutnya, sebelum Yayasan Apologet Islam itu berdiri, saya memang seorang aktivis. Jadi penggiat, saya banyak belajar tentang kitab-kitab suci. Akhirnya teman-teman kenal, Arimatea kenal dengan saya, MCI, Kostepen kenal dengan saya. Orang-orang yang berkecimpung di dunia apologet, almarhum Iksan Mokoginta kenal dengan kita. Banyaklah orang-orang tokoh, termasuk guru Sani Humunir dan seterusnya. Belajar, sehingga banyak laporan masuk. Ada yang saling menghujat, ada yang membahas Islam tidak sesuai dengan kaidah, ada yang kemudian orang sudah mu'alaf disekap. Ya, saya alami sendiri tuh, murid-murid bela diri saya kemarin, ada beberapa yang mengalami hal yang sama. Akhirnya saya berpikir, ini masyarakat kalau dibiarkan masing-masing ego, ini bahaya ini. Sementara agama kita baik Islam maupun Kristen itu agama yang masing-masing ditanamkan untuk mencintai tanah air, mencintai NKRI. Nah, kalau terjadi perdebatan-perdebatan liar, sana sini ada penghujatan, apalagi dengan adanya waktu itu Zoom, ada Facebook, masing-masing orang membahas tentang agama orang lain tanpa ilmu, nanti bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Si A bicara agamanya orang, si B berbicara mengenai agama orang, ada yang tersinggung, ribut di mana-mana. Yang repot negara kita juga yang repot. Padahal mereka adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Maka karena itulah kemudian ada beberapa pemikiran yang muncul yang mengusulkan kepada saya untuk mendirikan Yayasan Apologet. Untuk apa? Untuk kita adakan dialog-dialog secara resmi melalui wadah-wadah yang resmi yang disahkan oleh negara. Berdirilah Apologet Islam Indonesia, supaya umat Islam itu merasa terwakilkan. Dan alhasil betul, banyak di HP saya itu orang laporan sana sini. Pak, di tempat saya, di kampung saya ada misionaris masuk membagi-bagikan tabloid. Pak, di tempat saya ada mu'alaf tapi dilarang sama mamanya. Ini tadi sore, wallahi, demi Allah, tadi sore saya dihubungi oleh ketua Arimatea. Ada yang mau syahadat di area Pakato sana, di markas TNI, itu disekap sama keluarganya. Maksudnya disekap dalam tanda kutip, dilarang, tidak boleh keluar dan seterusnya. Tapi orang ini sudah ngebet mau mu'alaf. Nah, begitu juga sebaliknya. Ada juga informasi orang mau murtad tapi dilarang sama keluarganya. Terjadi hal-hal yang membuat kemudian ada riak-riak kecil yang kalau dibiarkan akan menjadi riak besar dan itu membahayakan. Maka dipandang penting pada saat itu kami dirikanlah kemudian Apologet Islam Indonesia ini untuk menjadi wadah resmi untuk kita gunakan berdialog dengan saudara-saudara kita non-muslim. Lanjut sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita masuk di dialog debat ya, perlu saya sampaikan bahwa berjalannya waktu, berdiri api, kemudian kita mengadakan milad. Baru-baru ini kita mengadakan milad yang pertama. Kita kedatangan seorang misionaris tanpa diundang di acara internal kita, masuk kemudian melakukan sidak. Umat Islam, para apologet Islam, para pembela Islam didatangi oleh apologet Kristen. Jadi itu lucu. Apologet Kristen yang notabene yang penghujat, suka menista, ngata-ngatain Allah itu adalah batu yang turun ke bumi berbentuk kelamin wanita,
Kenapa saya murtad, kata dia? Kita masih ada video-videonya itu kan. Kenapa saya murtad? Karena saya tidak mau lagi menyembah Allah. Allah itu batu yang turun ke bumi menjadi mohon maaf, alat kelamin wanita. Itu sangat-sangat menyakiti hati kita sebagai umat Muslim. Dan banyak kali hujatan-hujatan beliau. Lalu gencar melakukan kristenisasi, membagikan baju-baju terhadap anak-anak Islam. Sudah jelas-jelas pakai jilbab, didatangin, diajak bicara tentang Injil, habis itu dibagi-bagikan baju yang tertulis ajakan untuk menjadi pengikut Yesus. Kan ini sudah melanggar sebenarnya. Dibatasin lagi, padahal kita bicara baik-baiknya. TikTok kok kejam kali sama aku, dendam kali kok kawan. Jangan kayak gitulah. Nah, kita lanjut ya, supaya sahabat-sahabat tahu. Jadi waktu itu dalam kaidah Islam itu ada yang disebut di dalam ajaran kami Islam, kita Islam, kelompok-kelompok orang-orang kafir yang kemudian hidup di bawah kaidah-kaidah Islam. Dalam arti kata, ketika negara kita adalah negara yang majmuk, maka meskipun mereka ini adalah orang-orang kafir atau alias non-muslim yang hidup berdampingan dengan kita, akan tetapi mereka tidak menghina, tidak menghujat, tidak menista, maka kemudian mereka mendapatkan perlindungan atau perlakuan yang baik dari kita. Tapi ada yang disebut kafir harbi. Kalau kafir harbi itu, kalau dalam Islam itu kafir yang memusuhi Islam. Seperti yang datang tuh pada saat kita adakan milad, datang dengan teganya setelah menghujat umat Islam, menghujat Allah, menghujat Rasulullah, intinya menghujat akidah kita. Dia datang di tempat kita, di internal kita, di mana dia nggak ada undangan, datang membagi-bagikan baju kaos dan menantang Bang Suma di tempat itu. Apa nggak sakit? Kita sudah didatangin, udah boleh dibilang kita ditampar, habis itu diludahin wajah kita. Dinantang, dia nantang. Syukur-syukur saya masih sabar. Apa aku bilang sama anak-anak? Mohon please tolong suruh ibu itu pulang. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena beliau ini jatuh pada derajat kafir harbi. Kafir yang, mohon maaf, yang halal. Karena dia sudah menghujat, menista, dan seterusnya. Jadi saya bilang, sebelum itu terjadi lebih jauh, mohon kepada beliau suruh pulang. 3 kali loh saudara-saudara. Kurang apa lagi Bang Suma? Dia masuk ke tempat kita, membagikan baju-baju, lantas mengatakan dia sidak kita. Siapa dia coba? Habis itu dia punya teman laki-laki menggunakan topi Densus 88. Ingin melakukan teror ke kita agar kita merasa ketakutan gitu loh. Merasa so hebat dia datang di tempat kita. Sabar, kurang sabar apa lagi kita? Aku suruh pulang. Suruh pulang, jangan please. Suruh pulang, jangan sampai saya kehilangan kesabaran. Saya menyuarakan satu komando, bahaya. Akhirnya mungkin karena dia capek nunggu, pulang dia. Karena sudah disuruh pulang nggak mau dia, masih tetap aja nantang. Pulang. Setelah pulang, ternyata dia titip, dia simpan baju-baju kaos. Disimpan baju-baju kaos itu. Itu ajakan untuk marilah Matius 28 kok nggak salah. Matius berapa hari? Matius 11 kok nggak salah ya. Ajakan kemudian untuk menjadi murtad. Marilah semua yang letih lesu untuk merujuk kepada Yesus dan kan kurang ajar. Kita ini umat Islam, di rumah kita didatangkan kemudian ajakan untuk ikut ke agama dia, menyembah kepada Tuhannya dia. Kan ya Allah ya Karim, kurang apa, sabar apa kita? Nah, lalu kemudian tanpa sengaja itu spontan terjadi. Kita lakukan pembakaran terhadap baju, bukan membakar ayatnya, tapi membakar sikapnya, membakar kekurang ajarannya. Itu yang kita tegur. Saya Bang Suma, orang yang paling menghargai Bible. Buku-buku saya ada di sini. Ini buku-buku saya. Mau tahu Bible saya di mana? Dalam lemari kaca. Sudah berapa kali saya tunjukkan di TikTok ini.
Bible saya itu di dalam lemari kaca itu berdampingan dengan kitab suci Al-Quranku. Saking kuhargainya kitab itu. Jadi bukan karena sengaja saya melakukan pembakaran, enggak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu spontan karena saya ingin meredam kemarahan massa. Massa mengatakan bakar, bakar. Daripada ngamuk, jadi sasaran nanti ibu itu dan temannya. Jadi saya hanya mencoba untuk meredam, dan itu ya reaksi dari aksi yang mereka lakukan. Masuk di tempat kita, kurang sesabar apa lagi sahabat-sahabat sekalian. Jadi singkatnya waktu itu kita lakukan pembakaran, tapi bukan membakar simbol agama. Wallahi tak ada niatan sama sekali. Orang pertama yang menegur ketika ada umat Islam yang melakukan tindakan ya penistaan terhadap agama saudara-saudara kita, sayalah orangnya. Bisa dibuktikan ketika ada yang menginjak Bible, manusia satu-satunya yang melakukan kemudian langsung menginstruksikan keluarkan surat teguran, teguran keras, mengutuk keras atas tindakan oknum tersebut. Inilah orangnya, Bang Sumala itu. Mereka yang memperjuangkan akidah mereka, mana tegurannya? Diam-diam aja. Bang Suma justru yang mengeluarkan surat, menegur keras, mengutuk keras atas tindakan si fulan menginjak Bible. Saya nih orangnya nih. Berarti apa yang kita lakukan selama ini bukan karena benci, tapi karena sayang. Kita tidak ingin adanya para pendebat-pendebat liar yang kemudian berbicara seenak perut tentang agama teman kita. Begitu juga mereka berbicara seenak perut tentang agama kita. Maka dibentuklah satu wadah, lembaga, yayasan untuk berdialog, untuk berdebat, supaya untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena Islam itu sebagai masyarakat mayoritas Islam sangat cinta NKRI dan mencintai semua perangkap-perangkap yang ada di dalamnya, termasuk saudara-saudara kita yang non-Muslim. Mereka adalah bagian dari kita, mereka adalah saudara-saudara kita yang beda keyakinan, tetapi kita satu badan di dalam mempertahankan persatuan dan keutuhan negara yang kita cintai. Itu sering saya tanamkan, di mana ada pertemuan internal saya tanamkan. Cintai, kita berdebat bukan karena kita benci, tapi karena kita sayang sama mereka. Akhirnya waktu itu sahabat-sahabat sekalian, aksi saya itu karena reaksi. Kan saya analogikan, penjahat datang ke rumah saya membawa bom, akidah saya nih, bawa bom ke rumah saya, terus saya jinakkan bom itu. Apakah itu salah? Terlepas di situ ada dalil kitabnya saudara, ya kan Anda yang bawa, bukan saya yang minta, bukan saya ngambil. Anda yang bawa ke tempat saya, apapun itu yang merusak jiwa saya, mengancam saya, ya saya bakar loh. Apalagi saat itu kan masih merebak virus, baju dari musuh. Saya katakan musuh karena memang dia adalah penghujat. Pakaian dari musuh, mana tahu ada virusnya kan. Musim itu kan banyak merebak, coba dicari di Google. Tahun 2024 itu kan banyak virus yang membuat kita gatal-gatal dan seterusnya. Saya takut, begitu ada instruksi bakar, ya bakar. Kan itu sudah milik kita, karena dikasih. Hak kita karena dikasih. Apapun itu kan sudah milik kita. Masuk ke dalam rumah, dibakar. Saudara-saudara, keberatan dengan aksi itu. Bang Suma dilaporin ke Polda Sumut. Saya yang korban, saya yang dilapor. Saya jinakkan kemudian bom yang datang ke rumah saya, dengan saya bakar supaya tidak merusak keluarga saya, akidah saya. Saya yang dilapor, saya korban. Jadi maunya saya pelihara gitu. Bom itu saya ambil, saya bawa ke rumah saya biar meledak mati semua anak-anak saya. Baju itu saya ambil, saya pakai gitu maksudnya. Biar anak-anak saya baca ajakan untuk menjadi pengikutnya gitu. Kan tadi saya membaca dalil, masing-masing kita memiliki akidah, saudara juga memiliki akidah. Jadi singkat sahabat-sahabat, ya saya dilaporin. Alhasil, alhamdulillah, inilah kenapa saya makin cinta bangsa ini. Bang Suma diperiksa
dari penyidik yang non muslim, pikiran saya ya kemungkinan bapak ini akan berat sebelah karena saya beda akidah. Tapi alhamdulillah bapak polisi yang kita cintai, siapa ini yang naik? Siapa yang naikkan? Ini siapa ini? Yang naik ini apa maksudnya dinaikkan? Ya, jadi teman-teman sekalian, saya berpikir yang berwajib setelah saya diperiksa, dipanggil itu akan berat sebelah. Tapi alhamdulillah, masya Allah, rupa-rupanya polisi kita itu tidak memandang agama. Mereka betul-betul netral. Bukan karena kita muslim, apalagi ini tendensi terkait agama, lantas mereka melakukan penekanan terhadap saya. Alhamdulillah itu saya tidak rasakan selama saya dilapor, selama proses berjalan. Ya, polisi kita secara profesional tidak membedakan ini Islam, ini Kristen. Mereka bekerja benar-benar sesuai dengan amanat negara. Itulah salutnya saya. Kepada Bapak yang telah memeriksa saya, terima kasih banyak Bapak. Sehat selalu, panjang umur. Mudah-mudahan karir Bapak semakin hebat di tubuh Polri sehingga menjadi polisi yang sangat luar biasa. Jadi saya diperiksa teman-teman sekalian. Singkat cerita, berjalan waktu, proses berjalan dengan baik. Ada pemanggilan kita ikuti, dan alhasil selanjutnya kasus saya itu setelah memakan waktu ya begitu panjang, tibalah ide gagasan untuk kemudian menjalankan kemudian apa yang tidak saling mencederai, baik itu dari pihak Kristen maupun dari pihak Islam. Nah, waktu itu saya dilaporkan oleh siapa saya manggil dia sebagai adik, dilaporkan oleh adik Dosma waktu itu ya teman-teman. Saya sebut namanya aja nggak apa-apa karena semua sudah pada tahu. Dilaporin ya dengan dugaan yang seperti mereka sampaikan di beberapa tempat. Tapi alhamdulillah ada niatan kemudian untuk berdamai. Jadi lagi-lagi saya dipanggil bertemu, ya kami bertemu, kami cerita. Ternyata visi misi kita itu sama rupanya. Sama-sama kita ingin menjaga toleransi agama ini, supaya Islam Kristen itu bisa berjalan seia sekata dalam mengisi kemerdekaan. Tentu tidak mencederai apa yang menjadi nilai-nilai Islam dan tidak mencederai nilai-nilai agama Kristen. Saya ngobrol dengan saudara Dosma, ternyata sudut pandang yang dia sampaikan dan pola pikir yang saya ungkapkan itu ada kesamaan. Akhirnya kita memandang penting ini harus dirajut ini. Bagaimana kita menciptakan adanya toleransi antar agama tanpa menghilangkan misi dakwah, tanpa menghilangkan amanat agung. Jadi kita ciptakan rencana ke depan, kita akan ciptakan bagaimana melakukan upaya-upaya supaya yang sampai pesannya ke publik itu adalah debat hanya sekedar untuk melakukan meluruskan apa yang bengkok, yang tidak diketahui oleh saudara-saudara kita non muslim tentang Islam, begitu juga sebaliknya. Jadi itu sangat bagus. Itu sangat bagus. Saya katakan kepada kita saling memaafkan waktu itu. Ya, saya juga minta maaf, beliau juga minta maaf. Ya sudah, kita cari solusi yang terbaik demi untuk kepentingan bangsa kita ini dan juga agama kita. Nah, terlepas dari itu semua, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, saya pribadi dalam hal ini, Bang Suma, karena ini momentum bulan suci Ramadan, ya kan ya, melalui forum ini izinkan saya, ketika ada kata-kata, ada perbuatan yang tidak mengenakan, ya, selama saya berampuloget, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Mohon saya dimaafkan karena itu terjadi disebabkan karena agama saya. Data-data yang saya sajikan tadi di awal, itulah yang menghantarkan saya kemudian untuk melakukan pembelaan akidah. Namun meskipun demikian, kalau ada sesuatu yang menurut sahabat saya, saudara-saudara saya, keliru menurut pandangan saudara Kristen, karena sudah pasti keliru, karena kita beda akidah. Yang kita bicarakan ini akidah. Maka saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dari dalam hati yang terdalam. Ya, mudah-mudahan ke depannya kita bisa berapologet, merajut kemudian perdiskusian, perapologetian ini dengan baik, agar kiranya kita bisa mempererat toleransi beragama. Mempererat toleransi ini tidak malah merenggangkan. Jadi ketika kita berdialog, semata-mata edukasi, bukan tendensi kebencian, bukan menyerang si boneng, sapam, boneng, sapam. Hentikanlah yang kayak gitu-gitu. Gak perlu. Ketika saya membawa tema Al-Quran, silakan Anda banyak bertanya tentang Al-Quran, dan tentu kaitannya dengan ayat yang berkesinambungan dengan Al-Quran di dalam Bible. Silakan kita berdiskusi dengan baik. Sekali lagi, kepada saudara-saudara saya dimanapun berada, saya Bang Suma memohon maaf ketika kemudian tidak bisa menjadi seperti apa yang Anda inginkan. Kenapa tidak bisa menjadi apa yang saudara inginkan? Karena saya ini Muslim. Saya harus menjalankan akidah saya, ajaran agama saya. Ya, begitu juga saudara-saudara yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak mengenakan terhadap saya pribadi, saya maafkan. Terkait dengan agama saya, mohon supaya belajar lagi ketika ingin menjadi seorang apologet Kristen, pelajari Islam sesuai dengan disiplin ilmu Islam. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, dan kepada saudara Dosma, sesuai dengan komitmen kita ke depan, bagaimana kita bisa menciptakan program dari apologet Islam dan juga dari Kristen, program untuk menyatukan sikap, bagaimana toleransi agama ini kita bisa bergandeng tangan untuk menjaga negara yang kita cintai ini dengan pola-pola yang tidak melanggar dua akidah. Islam terjaga dengan baik dengan kehadiran kami. Ya, saudara Dosma juga mungkin bisa mengumpulkan para apologet Kristen, memberikan ya semacam penataran atau pembekalan terhadap mereka, supaya mereka tidak terlalu ekstrim di dalam menghujat, di dalam membahas Islam tanpa ilmu. Saya katakan tanpa ilmu karena Islam itu ketika ingin dibahas harus didahului dengan ikra, kemampuan membaca Quran, baru bisa kemudian melakukan penafsiran terhadap isi Quran. Itu pun harus memiliki disiplin ilmu. Untuk itu saya berharap kepada saudara saya, saudara Dosma, ternyata orangnya baik. Ya, saya membayangkan boleh itu orangnya gimana gitu kan ya, tapi ternyata begitu saya ketemu, anaknya baik, akrab gitu ya, cepat akrab, banyak bercanda, dan saya melihat dari raut wajahnya itu tidak ada kepura-puraan, betul-betul murni ya, ingin menyuarakan kebenaran supaya Indonesia ini bisa damai sejahtera. Sekali lagi saya minta maaf yang sedalam-dalamnya, dan juga kepada Bapak yang telah memeriksa saya beberapa saat lamanya, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan momentum bulan suci Ramadan ini, saya juga mohon maaf yang setinggi-tingginya kepada seluruhnya, kepada bapak-bapak yang ada di sana di Poldasu. Saya Bang Suma mohon maaf dan terima kasih atas bimbingan arahannya selama ini, dan juga nasihat-nasihatnya dan keinginan-keinginannya. Tentu cita-citanya adalah bagaimana bisa dialog antar agama Islam Kristen khususnya itu bisa berjalan lebih elegan, lebih santai, dan seterusnya. Itu cita-cita kita, cita-cita saya, program yang kita ingin buat ke depannya seperti apa, ya, supaya negara ini betul-betul bisa kita jaga, dialog lintas agama tetap berjalan, akan tetapi negara tidak tercederai, persaudaraan sebangsa dan setanah air tidak kita rusak. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Jadi momentum bulan suci Ramadan ini, di penghujung bulan suci Ramadan, saya kira ke depan kita harus memperbaiki cara-cara kita berdialog, cara-cara kita berinteraksi dengan sesama anak bangsa meskipun beda akidah, yang pada prinsipnya kalau Bang Suma itu suaranya keras,
Ya, itu karena memang cara saya ngobrol kayak gitu. Di dalam berikan pendapat, memang saya orangnya keras. Ya, samanya seperti teman-teman kita kan kebanyakan juga dari Sumut ya, yang berapologet mereka juga keras. Jadi kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik. Teman-teman polisi yang ada di Poldasu sehat-sehat semuanya, ya, panjang umur, bahagia bersama dengan keluarga. Saya kira begitu. Dan juga kepada saudara Dosma, kalau ada nonton ini, terima kasih ya. Terima kasih atas saran, atas kritikannya, dan juga terima kasih telah menerima saran saya dan juga kritikan saya, masukan saya, yang sehingga memiliki niatan yang baik. Bagaimana kita menciptakan toleransi antar umat beragama tanpa menghilangkan debat-debat atau diskusi-diskusi. Kenapa? Karena dua agama ini memiliki pondasi yang sama. Islam diperintahkan untuk menyeru, Kristen diperintahkan untuk menjadikan. Ya, kami menyeru manusia, Kristen menjadikan manusia untuk menjadi pengikut Kristus. Jadi masing-masing kita menjalankan misi ini tentu dengan tidak merusak tatanan negara yang kita cintai. Saya kira begitu dari saya. Saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kita semuanya. Dan juga minta maaf ketika ada kata yang terucap yang tidak seharusnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi kita, materi dialog seperti yang tadi sore kita lakukan ya teman-teman sekalian, di mana membahas tentang kaidah agama atau aturan main agama kita. Kalau di Islam, bagaimana Nabi Isa alaihissalam diajarkan bahwa dia diberkati di mana saja berada, wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran saqiyya. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran berbakti kepada ibunya. Lalu kemudian di dalam salah satu data di Bible, Lukas 11 nomor 27, di situ diterangkan ibu Maria, Bunda Maria, itu juga dikatakan berbahagia karena telah mengandung seorang anak yang bernama Yesus. Jadi masing-masing Islam dan Kristen memiliki pola yang hampir sama. Pembedanya adalah ketika ibu Maria, ibu Bunda Maria ini ternyata adalah ibu Tuhan, di mana Yesus adalah Tuhan bagi saudara kami Kristen, di mana Yesus adalah sehakikat dengan Bapa Yahweh katanya. Jadi wajar kalau kita bertanya kepada saudara kita Kristen, karena mereka punya misi jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus. Nah, kita bertanya sebelum kita menjadi pengikut Kristus, izinkan kami bertanya, sampai kapan Maria ini akan menjadi ibu dari Tuhan Yesus yang Anda tuhankan, gitu. Intinya itu di situ. Jadi tidak ada tendensi penghujatan sama sekali, hanya ingin mengulas. Sebelum kami menjadi pengikut Kristus, kami mengulas, kami ingin jawaban sampai kapan Ibu Maria atau Bunda Maria menjadi ibu daripada Yesus, dan sampai kapan Yesus ini menjadi anak manusia. Anaknya Bunda Maria yang memang adalah manusia. Yesusnya ini yang katanya 100% manusia, 100% Tuhan. Pertanyaannya, anak Maria, status sebagai anak Maria itu kapan berhenti? Apakah selama-lamanya di kehidupan kekal dia tetap anak manusia, atau ada masa di mana dia berubah menjadi Tuhan itu sendiri? Nah, kita butuh jawaban yang bisa kemudian kita pahami dari saudara-saudara kita non-Muslim, supaya Islam maupun Kristen itu bisa mendapatkan edukasi yang baik. Demikian teman-teman, silakan. Kau tempatku meminta, kau tempatku berdoa. Na 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 na. Silakan teman-teman non-Muslim naik ke atas seperti biasa, kita berdiskusi, jalankan amanat agung, beritakan Injil kepada seluruh manusia, dan kami juga akan menyeru kepada seluruh manusia.
menyeru kepada jalan Tuhan, dan juga menyeru agar manusia bisa menyembah kepada Allah. Tapi dalam Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Kami hanya menyeru saja, bukan memaksakan. Begitu saudara-saudara. Tadi banyak yang minta permintaan. Capek mendengarkan kali ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim kakak. Ya. Oke, dari kota mana abang? Saya dari Sulawesi Tenggara, stay di Maluku Utara. Oke, mantap. Kalau kita di sana 40 itu kaledu. Oh, host moderatornya, moderator. Orang keselak lagi ngomong beliau itu. Silakan. Ada host, ada moderatornya kan? Sahabat-sahabat, terima kasih atas dukungannya, Masya Allah. Apakah aku harus menjambak semuanya? Karena sudah ada berapa yang saya jambak tadi, belum naik. Kita jambak lagi. Mudah-mudahan teman-teman kita bisa hadir di sini untuk berdiskusi dengan kita dengan tema yang baik, tanpa ada kebencian seperti biasa. Silakan. Atau tema ini berat ya teman-teman sekalian, tapi mungkin mana kita pingin kali gitu. Sahabat Marsha, sekran. Yang Ambon. Yang Ambon, terima kasih. Itu materi yang membuat kami umat Islam itu harus benar-benar paham gitu loh. Umat Islam khususnya itu benar-benar harus paham. Ini maksudnya gimana caranya supaya kami pun bisa berpikir secara logis menelaah konsep itu. Semangat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan dari Bandung. Siap. Dikit Ada aja yang bisa kami mau bantu? bertanya. Nasrani itu kan itu sudah ada dalam Al-Quran ya, dan yang saya tahu itu artinya adalah seorang penolong ya. Nah, bagaimana sampai terbentuknya agama Nasrani dan Yahudi itu gimana sejarahnya? Itu aja yang mau saya sampaikan dan saya undur diri. Terima kasih. Oke. Ya, jadi penyebutan Yahudi, Nasrani itu di dalam Al-Quran ya, setelah memang lebih dulu ada yang disebut kelompok atau kaum Yahudi. Begitu juga penyebutan Injil. Setelah lebih dulu Allah sudah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam Injil. Begitu juga tentang Nasrani dan orang-orang zalim yang ada di antara kedua kelompok tersebut. Itu sudah ada sebelum Al-Quran itu datang. Terbentuknya ya karena mereka berasal dari keturunan Yehuda dan keturunan Yakub, dan juga dari kelompok yang berasal dari Nazaret atau Nasra'at, tempat kelahiran Yesus dalam pandangan saudara kita Kristen. Saya kira begitu Bang. Halo, semangat malam. Halo. Ya, malam. Iya. Malam. Silakan buka kamera saudara. Kita diskusi pelan-pelan. Sudah, Bang.
Silakan. Oke. Ini ada tema ya. Tema kita terkait dengan surah Maryam ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu berbakti kepada ibunya, serta Nabi Isa mengakui bahwa dia dibentuk menjadi orang yang baik, tidak menjadi orang yang sombong lagi celaka. Jadi dia tidak ada kesialan, apalagi sampai dibunuh. Itu di dalam Al-Quran. Tapi itu iman saya. Nah, di dalam Bible, di Lukas 11:27, berbahagialah ibu yang mengandung kamu dan apa bilangnya ya? Tapi Isa itu Dan iya, gimana? Dan buah dada yang engkau isap, ya, susu yang engkau isap kan gitu. Itu dalam Lukas 11:27. Nah, yang jadi permasalahan di sini, kami di Islam, Isa itu manusia pilihan yang diutus ke bumi kepada kaumnya, yaitu Bani Israel saja, bukan kepada bangsa lain. Nah, di Kristen ada juga yang namanya Yesus yang diutus untuk seluruh makhluk, untuk seluruh manusia katanya. Nah, tahukah Anda bagaimana caranya untuk kami paham bahwa iya, bagaimana caranya supaya kami bisa menerima Maria ini statusnya sebagai ibunya Yesus itu sampai kapan? status Tuhannya Maria. Status Maria sebagai ibunya Yesus itu sampai kapan? Yesus itu kan Tuhan sampai selamanya. Iya, oke, itu iman saudara kita hargai. Tuhan. Maksud saya Maria sebagai manusia, Maria sebagai manusia itu kedudukan dan posisinya sebagai ibunya Yesus itu sampai kapan? Suara saya kedengaran, Bang? Masih pertanyaan, Bang. Sabar, Bang. Tunggu. Coba ulang, Bang. Maria menjadi ibunya Yesus itu sampai kapan? Kan saya sudah jawab. Sampai selamanya. Selama-lamanya Maria menjadi ibunya Yesus. Berarti selama-lamanya Yesus ini anak manusia. Gitu, Bang. Halo? Kan ada perintah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, termasuk kami. Berarti sebelum kami menjadi murid, kami ingin tahu sampai kapan Maria ini menjadi ibunya Yesus. Sahabat Yasmin, syukran. Sahabat yang lain, terima kasih. Masih belum terdengar suara saya, Bang? Sudah, Bang. Sudah. Hujan di sini, hujan. Oke. Iya. Sampai kapan Maria ini menjadi ibunya Yesus? Sampai kapan? Adakah batasan? Karena kalau kita lihat di dalam kitab saudara, Yesus itu Ibrani 13 nomor 8, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya tetap sama, tidak pernah berubah. Itu di dalam kitab Ibrani 13 nomor 8. Nah, sampai kapan Maria ini menjadi ibunya Yesus? Apakah ada batasan? Hanya sampai berapa puluh tahun gitu, setelahnya bukan lagi ibunya? Tidak ada batasan, Bang.
Berarti sampai sekarang Yesus masih anaknya Maria. Memang. Bolehkah saya mengatakan berarti Anda menyembah anak manusia? Iya, manusia dalam rupa Tuhan, Bang. Berarti saudara sadar menyembah manusia gitu, anak manusia. Manusia dalam rupa Tuhan. Manusia dalam rupa Tuhan. Manusia dalam rupa Tuhan. Bagaimana maksudnya, Bang? Mungkin bisa dijelaskan. Saya belum bisa terima itu. Manusia dalam rupa Tuhan. Ini saya Saya catat, Bang, ya. Manusia dalam rupa Tuhan. Saudara masih rajin ke gereja, Abang ini? Iya, Bang. Abangku rajin ke gereja. Jangan pelototin saya kayak gitu, Bang. Takut aku, Bang. 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 Aduh. Ya, silakan yang lain. Jaringan saudara kita yang tadi itu gangguan. Benar-benar tidak bisa ditolong jaringannya. Hujan katanya. Jadi menurut pandangan saudara kita tadi, meskipun kita enggak dengarkan secara utuh ya, yang saya dengarkan mereka menyembah manusia dalam rupa Tuhan. Oke. Semangat malam, saudara Opa. Selamat malam. Malam. Bang Zuma. Siap. Dari mana, Bang? Katolik, Protestan? Aku Muslim, Bang. Muslim. Iya. Alhamdulillah. Ada yang bisa kami bantu? Iya. Itu apa ya? Saya pengen tahu kenapa orang Kristen kok nyembahnya itu, Bang, apa ya, Yesus gitu, sedangkan di Al-Quran kan itu diyakini nabi gitu, nabi para Bani Israel gitu. Kenapa disembah sama orang-orang Kristen? Kristen asalnya dulunya apa gitu, Bang? Agama ciptaan sendiri apa agama dari sebelum-sebelumnya itu dari Nabi Ibrahim apa gitu diyakini gitu, padahal kan itu kan dia dilahirkan gitu sama seorang manusia, kenapa disembah gitu ya? Iya, Al-Quran mengatakan fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Jadi sebagian manusia itu sudah pantas untuk mendapatkan petunjuk dan lainnya sudah pantas sesat karena mereka tidak menggunakan akal. Nah, hal yang berbeda dengan pertanyaan saudara, mungkin yang bisa menjawab itu saudara-saudara kita Kristen, dan tentu jawabannya ya karena mereka menuhankan, bagi mereka Yesus itu Tuhan, meskipun bagi kita beliau adalah manusia. Begitu, Bang. Iya kan dia alasannya kan, kalau orang Kristen kenapa dia disembah karena dia Roh Kudus, kenapa dia disalib karena dia mati karena menebus dosa di kayu salib kayak gitu ya. Waalaikumsalam. Muslim, Bang, tolong turun nih, Bang. Siap. Turun yang Muslim turun nih, Jami naik, turun saja, turun.
Tidak usah naik. Iya, Supaya karena berjalan sebenarnya bagus ini diskusinya. lintas agama sebenarnya. Itu saja Oh bang. ya, Assalamualaikum. ya, ya saya turun dulu ya Iya. Bang. Iya, iya bang, iya bang. Iya, Nanti itu saya bilang, nanti Bang. Jadi jadi turun. Supaya bagus diskusinya. Nanti kita supaya bagus berjalan diskusinya. Turun. Saya dari Sulawesi Tenggara bang. Salam kenal bang. Assalamualaikum. iya sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang, pamit Bang. Makasih Bang. Iya, makasih. Oke, saudara Salesius, semangat malam. Semangat malam Bang Juma. Bagaimana kabar? Malam juga. Baik. Ya. Bisa buka kamera, Bang? Oh, sebentar ya Bang Juma ya. Siap. Ya, pakai baju dulu ya. Iya, silakan, Bang. Ya, jadi teman-teman yang penasaran kenapa, tinggal pesan buku Apologet Islam Indonesia ya. Bukunya di situ, insya Allah bisa membantu menjawab. Oke Bang Juma, selamat malam. Siap, malam. Ya. Jumpa lagi kita. Oh iya Bang Juma. Jangan siap. cepat diturun lah. Kangen aku sama Bang Juma. Iya. Iya, tadi abang Sebentar langsung diturun. Lah apa sih? Iya, moderatornya mungkin lagi salah gitu tekan ya, kali atau lagi moderator yang ngantuk. turun ya. Iya. Ya, tadi ada temen yang nanya itu ya, yang mengatakan mengapa orang Kristen menuhankan Yesus gitu ya. Iya. Iya, memang pertanyaan itu Bang Juma. Siap. Itu bukan hanya di room ini ya, di mana-mana itu room teman-teman Islam tuh pertanyaannya sama. Iya. Iya. Mungkin bisa dibantu Sebetulnya gini, jawaban. Bang Juma. Iya, sebetulnya gini, jawabannya itu sebetulnya gini, kita memahami dulu arti kata menuhankan itu apa sih? Iya, Itu. silakan. Ya toh. Kalau kita lihat arti kata menuhankan itu artinya kepada siapa kita harus taat, tunduk dan patuh. Ya toh. Nah, kalau teman-teman Muslim mengatakan orang Kristen menuhankan Yesus, itu benar. Kami memang menuhankan Dia. Nah, pertanyaannya mengapa? Ya, mengapa kami menuhankan Yesus? Karena itu tadi. Karena kami taat, patuh dan tunduk pada ajarannya Dia. Begitu. Nah, sehingga kalau orang Kristen juga bertanya, mengapa umat Muslim menuhankan Muhammad? Kan sama sebetulnya pertanyaan. Karena apa? Karena umat Muslim tunduk dan taat pada ajaran Nabi Muhammad. Makanya umat Muslim menuhankan Nabi Muhammad. Kan sama. Nah, itu menurut pandangan saya, Bang Juma. Oke, baik. Ya. Terima kasih, Bang ya. Jadi kalau misalnya karena kami taat kepada Nabi Muhammad, maka kami dianggap menuhankan Nabi Muhammad. Izinkan kami berkata bahwa Kristen menuhankan Paulus, betul? Pokoknya kepada siapa kita taat. Kan itu. Ya, enggak, bukan pokoknya. Saya ingin pengakuan berarti Kristen ini menuhankan Paulus, Bang. Kepada siapa saja kita taat, tunduk dan patuh, ya itu kita menuhankan. Kepada ibu ya kita menuhankan ibu. Ya, dalam hal ini Paulus, kita jangan melebar dulu. Kepada dalam hal ini nafsu ya. Kepada hawa nafsu. jangan ya toh. jangan melebar Itu dulu, kita Bang. menuhankan hawa nafsu. Dalam hal ini Kan begitu. kekristenan makan babi, ibadah minggu, menyembah Yesus, Natalan, bla bla bla. Itu karena taat kepada Paulus kan? Berarti Kristen benar-benar Nah, menyembah Paulus. Karena kami taat ajarannya toh. Oke. Nah, Betul. sekarang Makanya kami menuhankan. Jadi gini, Oke. intinya kata menuhankan itu adalah Iya. ketika kita seseorang ya tunduk dan taat pada seseorang itu. Betul? Oke. Jadi kesimpulannya bisa kita tunduk pada hawa nafsu, bisa. Oke. Ya kan, makanya Jadi dalam pada Al-Quran kan
umat Muslim juga kan menuhankan hawa nafsunya. Oke. Kan Jadi Clear Kristen menurut kesimpulan. saya itu. Saya nggak boleh bicara, Bang. Ya silakan. Sorry. Oh, kirain. Kalau nggak boleh saya turun nih. Karena kayaknya abang ini mau jadi dosen di sini. Salah tempat berarti, Abang. Di sini kita diskusi, Silakan. abangku. Kami Muslim yang tidak bisa didikte sama orang Kristen. Oke ya. Nah, jadi kalau Anda mengatakan kami menuhankan Nabi Muhammad, Anda harus ikhlas mengakui bahwa Kristen itu menuhankan Paulus. Karena seluruh prosesi agama yang ada dalam Kristen itu dari Paulus, ketaatannya itu dari Paulus. Makan babi bukan dari Elohim, tapi dari Paulus. Di dalam Kolose 2 nomor 16, boleh makan babi, segala sesuatu halal dimakan oleh Paulus. Tidak bersunat, Galatia 5 nomor 2. Kristen mengikuti itu, berarti Kristen menuhankan Paulus. Kesimpulannya itu di situ. Nah, ada muncul masalah. Kenapa orang Kristen itu mengaku menuhankan Yesus, tapi tidak ada satupun perintah Yesus yang dijalankan oleh Kristen? Apa itu? Itu Pak? kenapa itu? Apa Nah, itu? baca Matius 5 nomor 20, 21, 22 sampai nomor 28. Tidak ada satupun yang dijalankan kemudian oleh orang Kristen. Katanya menuhankan Yesus. Berapa Bang cuma? Matius Matius 20. Matius 5, sorry. Matius 5. Iya, Oke, lanjut. sampai nomor 48. Nah, kata Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak bisa masuk surga. Bagaimanakah cara memperoleh hidup keagamaan yang lebih benar dari ahli Taurat? Ya jalankan. Kalau kau melihat perempuan dan ingin dalam hatimu, cungkil matamu. Itu. Apakah Kristen sudah menjalankan? Kan tidak menjalankan. Berarti tidak menuhankan Yesus dalam hal ini, tapi menuhankan Paulus. Kan gitu, Bang. Yesus menerangkan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan, meniadakan, membatalkan setitik saja dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit alias neraka. Nah, Paulus mengajarkan untuk meniadakan haramnya babi, wajibnya sunat. Maka muncul pertanyaan, apakah Paulus meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil? Meniadakan. Berarti Paulus dan pengikutnya neraka. Berdasarkan ajaran Yesus, Matius 5 nomor 19. Itu bukan tafsiran saya, itu dalil yang ada di ini Matius. kita baca Silakan. dulu Bang Jumai. Kita baca Silakan. 5:19 ya. Karena itu Oke. siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi ini ajaran ini ya Bang Juma, ajaran ya. Artinya Yesus itu dia mengatakan ikuti ajaran Taurat. Gitu. Makanya dia bilang kalau tidak mengikuti ajaran Taurat, maka dia akan mendapat tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi dia mengajarkan untuk mengikuti, sehingga kita itu mendapat tempat yang layak di surga. Itu maksud ayat itu. Jadi Yesus mengajarkan supaya taat pada hukum Taurat. Kan begitu. Nah, tentang makan babi ya, makan babi terus sunat. Ya.
Jadi pertama Bang Juma, sunat ya. Yesus tidak membawa ajaran sunat. Ya, dia mengikuti sunat itu karena ibunya adalah orang Yahudi, mengikuti adat orang Yahudi. Tetapi dia tidak membawa ajaran sunat, tidak. Dia hanya taat pada adat orang Yahudi, sehingga dia itu disunatkan karena ibunya orang Yahudi. Itu satu, ya. Sekali lagi Bang Juma, Yesus tidak mengajarkan orang Kristen itu untuk sunat, tidak, ya. Itu satu. Yang kedua tentang makan babi, ya. Makan babi, Yesus tidak pernah melarang untuk makan babi. Justru di Kejadian beberapa minggu lalu saya sudah pernah berdiskusi dengan Bang Juma juga ya, di room yang sama ini tuh. Saya angkat kejadiannya, kitab Kejadian tentang penciptaan, yang mana di kitab Kejadian 1 itu ya, Allah menciptakannya segala tumbuh-tumbuhan di darat maupun di laut, binatang-binatang melata, ya tuh, di darat maupun di laut, itu menjadi makanan manusia. Ya, tidak ada yang diharamkan dalam kitab Kejadian. Tidak ada, semua bisa dimakan. Karena itu menjadi makanan untuk manusia. Berkuasalah atas binatang dan tumbuh-tumbuhan, itu perintah Allah, ya, perintah Allah. Makanya bagi umat Kristen, semua yang ada di bumi ini, asalkan kamu mau makan, silahkan makan, tidak ada yang larang, tidak ada yang haram, begitu. Nah, kalau kita haram halal ya, di dalam kitab Musa juga, bahwa onta itu dilarang dimakan. Itu firman Allah loh. Unta dilarang dimakan, haram untuk dimakan. Tapi Bang Juma makan sekarang. Ya toh? Oke, boleh saya tanggapi? Kan seperti itu. Atau sehingga mau khutbah? Mau khutbah di sini atau sedikit lagi Bang Juma. Sehingga Yesus datang ya ke dunia ini untuk menggenapi semua hukum-hukum Taurat itu. Oke, gantian Pak. Pening saya dengan suaranya. Gak ada benarnya bicaranya soalnya. Jadi gini, sabar dulu. Makanya kalau berbicara tolong dikasih connect mulut dengan otak ini. Jangan cuman kayak mesin ketip peninggalan Belanda tahun 3. Jangan. Anda berbicara itu tolong kasih connect dengan otak. Gitu loh. Anda membaca Matius 5:19 lengkap lagi bacanya. Habis itu Anda merusak apa yang Anda baca sendiri. Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil. Habis itu Anda mengatakan gak ada yang dilarang dimakan, gak ada yang dilarang dimakan. Ini apa ini? Abang sendiri yang membaca, abang sendiri kemudian yang meludahi bacaan. Lantas kenapa Bang Juma makan onta? Larangan makan onta untuk siapa? Lah itu kan untuk Nabi apa? Musa toh. Nabi Musa. Terus saya siapa? Kamu percaya nggak Nabi Musa? Ya, saya siapa? Saya Nabi Loh, Musa. itu firman siapa? Firman siapa? Bapak, makanya milih orang Firman jangan siapa? selalu diklaim milik kita. Pak, saudaraku, dengar saya, dengar Pak, dengar. Kebiasaan mencuri jangan Anda bawa ke sini. Aturan yang datang tentang onta itu untuk kaum Yahudi Bani Israel. Itu makanya aku bilang mulut ini jangan cuma bisa ngoeng-ngoeng, harus connect dengan otak. Maaf ya, bukan saya menggurui, tapi itu yang saya lihat. Larangan makan onta untuk kaumnya Nabi Musa. Saya bukan kaumnya. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus berkata barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya kepada Bapak nih, apakah Paulus meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil? Kalau ya, neraka. Silakan Anda jawab. Kan
sudah digenapi oleh Yesus toh. Nah, itu. Iya, Itu. toh. Digenapinya bagaimana caranya digenapinya? Lah, tadi Ketika kan saya sudah contoh. baca ayatnya. Contoh. Ketika ada larangan jangan membunuh. Penggenapannya dalam ajaran Yesus apa? Jangan membunuh. Atau Lah, jangan memangnya berzina. memangnya murid Yesus ada yang membunuh? Pak. Ketika Taurat mengatakan jangan berzina, Yesus datang tidak meniadakan tapi menggenapi. Nah, penggenapan dalam ajaran Yesus jangan berzina itu apa? Lah, iya memang nggak boleh berzina. Penggenapannya itu Taurat, jangan berzina itu Taurat. Sekarang penggenapan daripada Taurat itu apa dari Yesus? Jangan berzina. Lah, ya itu ajarannya itu tidak boleh berzina. Ya, Artinya itu kan- Taurat. Itu Taurat. Sekarang penggenapan dari Yesus apa setelah dia datang menggenapi itu seperti apa? Oh, tentang berzina. Iya. Kan Yesus mengatakan jangan berzina. Bukan Yesus, salah ente. Itu ajaran Taurat jangan berzina. Nah, Yesus datang kemudian menggenapi ajaran jangan berzina itu apa? Berzina. Ketika digenapi jangan berzina menjadi berzina lah gitu. Loh gimana? Ketika Yesus datang menggenapi, jangan kau menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Sesungguhnya aku datang untuk menggenapi. Apa itu menggenapi? Melengkapi, menyempurnakan. Nah, ketika ada larangan jangan berzina, penyempurnaan jangan berzina dalam pandangan Yesus itu apa? Loh, jangan berzina itu ya Yesus tetap melaksanakan perintah itu. Loh. Bukan Itu meniadakan. bukan menyediakan, tapi menggenapi. Meniadakan. Nah, penggenapannya apa? Menggenapkannya itu kan ada hukum 10 hukum Taurat kan ya. Saya nggak Gitu, tanya ada itu. 10 hukum. Terus Saya dia nggak genapi dengan hukum kasih, kasihlah musuhmu. Di dalam hukum Taurat tidak ada Itu rangkaian. Itu rangkaian dari semua Iya, penggenapan. dia genapi dengan hukum kasih. Sekarang kalau ada orang berzina, kasihinya gimana? Masa orang nangis? berzina itu dikasihi gitu. Menurut Bang Tadi Zuma. katanya kasih. Terus gimana? Ini Digenapinya cara gimana? berpikir Bang Zuma ini gimana sih? Kalau ada orang berzina Kan- sesuai dengan Taurat, dengar. Ya, dihukum Kalau ada lah. orang dihukum. Iya. Mana dalilnya? Jangan Gimana sudah sih nangis, cara Pak. Ini pikir diskusi Bang Zuma? serius. Ini diskusi serius. Dalam agama Kristen kalau ada berzina hukumnya apa? Loh, dihukum lah. Dalil. Oke, orang yang berzina ya. Dia Ya, tidak silakan. mendapat kerajaan di surga. Dalil. Ingat, Gitu. pesina. Matius 21 nomor 31 lebih dulu masuk surga. Itu kata Yesus. Sekarang Memang ketika ada pesundal larangan itu dalam berzina. lalu apa, Pak, kalau bukan? Pesundal itu berzina. Iya, terus apa kalau bukan? Siapa Pesundal yang itu. pesundal yang masuk surga itu? Lah itu tanya Yesus. Matius 21 nomor 31. Pesundal pemungut Oh, cukai. Matius, saya baca Bang Zuma, saya baca. Waduh, jangan Kita suka baca nangis, Pak. Ini ayatnya. kita lagi serius. Matius berapa? 21, 31. Makanya kalau jadi sebagai orang Kristen, jangan sampai kami umat Islam lebih paham Bible dari Anda gitu loh. Nggak Inilah apa-apa, fungsinya. nggak apa-apa, Bang Zuma, nggak apa-apa. Inilah fungsinya dibuka komal-komal begini supaya kami Memang kan- memberitakan Bible kepada seluruh makhluk. Kami bantu Betul. kalian. Betul Bang silakan. Zuma, memang dalam Al-Quran kan memang beriman pada Injil juga kan toh. Tapi bukan Pantas Injil Bang Anda Zuma yang kami menguasai. bukan Ya, toh. Injil Anda yang kami diperintahkan untuk imani. Karena Allah di dalam Beda. Al-Quran kan menyuruh untuk beriman pada Injil toh. Injilnya Yesus Jadi sangat bukan Injilnya bersyukur kalau Lukas. Anda memahami Injil. Oh, Gitu. bicara Artinya sendiri ya. Anda itu Islam yang taat. Aku tidak suka orang bodoh sombong. Turun di bawah. Aku nggak suka orang bodoh sombong. Banyak cerita. Udah bodoh, sombong lagi. Jangan ajari saya Bible, ku bilang. Jangan ajarin saya.
Bukan kelas Anda mengajarin saya. Bukan saya sombong, enggak. Saya puluhan tahun belajar Bible. Jadi enggak usah ngajarin. Baca aja, kalau Anda enggak tahu biar kutunjukkan. Di data ini, kitab ini, bab sekian, nomor sekian. Jangan Anda yang tidak tahu, Anda pula yang sombong. Anda yang punya kitab, ini yang nunjukin. Belum juga Anda baca, sudah mengatakan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Inilah kelemahan kalian. Kalian punya Bible, kami yang paham. Habis itu songong gitu. Modal kepala botak aja, lu merasa pintar. Assalamualaikum Bang Halo, Juma. semangat malam. Waalaikumsalam. Dari Muslim Bang Juma. Siap. Cuma mengingatkan saja Bang Juma, untuk yang Muslim tolong diturunkan Bang Juma, biar kita berdiskusi dengan sehat, dengan Apa bangku ini? Gak ada Muslim yang naik, abangnya sendiri yang naik. Gak ada yang lain bang. Makasih udah diingatkan. Gak ada yang Muslim naik, abang yang naik. Assalamualaikum. Halo, semangat malam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muslim bang, yang oten aja bang. Oh iya siap. Makasih bang ya. Salam kenal bang ya. Nggak mau nasihatin juga yang lain supaya jangan naik. Sahabat-sahabat Muslim jangan naik. Nggak sadar kalau diri kita sendiri yang ada di atas. Gimana toh? Halo, selamat malam. Halo. Malam. Ya, jumpa lagi ya bang. Masya Allah. Sehat? Iya, kasihan. Ya dari tadi saya lihat saudaranya seimannya Bang Juma yang naik, tapi ngomong jangan dinaikin, naik jadi lucu. Liburan. Liburan, betul. Oke, kakek salto Mungkin- monitor. sorry kepencet Bang, kepencet. Sorry. Oke, thank you saudara. Salam kenal ya, sehat terus. Posisi. Namanya juga Iya. salto. Ke salto. Salto. Oke bang, Mungkin silakan dia masih kangen tema Bang yang Juma. semalam. Iya, pasti itu. Ya kalau itu kita akan udah clear, maksudnya mungkin pengikut Bang Juma itu pada kangen. Kemarin juga kan bilang khusus Muslim dibuka seminggu sekali gitu. Diladenin aja. Iya. Tadi sore sudah. Oh sore. Iya, cuman pas giliran dinaikkan, teman-teman jarang yang mau naik. Giliran disuruh nggak pede lagi. Gitu, saudara. Oke, silakan bang, kita bahas tema ini. Iya kemarin saya dengar sih, tolong katanya. Udah kemarin. Saya aja mau bertanya sedikit dulu Bang Juma. Iya, silakan. Kita kan selalu membahas Tuhan yang benar. Ya mungkin penyebutan di kita Allah, kalau di Bang Juma Allah SWT. Saya nggak tahu perbedaannya di mana. Cuma saya mau tanya sebenarnya Allah yang kita sembah itu sih sama enggak sih? Karena saya bilang gitu, kenapa saya bertanya sama? Kok setiap diperdebatkan selalu boleh dibilang ya pasti beda jalur ujung-ujungnya. Tentang Allah dulu ya, maksud saya apakah Allah yang disembah saudara Muslim itu juga Allah yang disembah oleh bangsa Israel Yahudi yang Abraham, Ishak dan Yakub, kira-kira begitu maksudnya. Oke. Baik, berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ dikatakan bahwa Kulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, Ismail, Ishak wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Jadi dikatakan kami beriman kepada Allah, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ismail, Ishak,
Yakub, Musa dan Isa alaihissalam. Nah, sekaitan dengan ini, kami masih menemukan sisa dari data Torah yang ada di dalam Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Aku akan mengadakan perjanjian kekal antara engkau wahai Abraham dengan anak-anakmu dan keturunanmu, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan yang disembah oleh umat Islam berdasarkan Kejadian 17 nomor 6 nomor 7, karena itu perjanjian kekal Tuhannya Yahudi, bahwa dia akan menjadi Tuhan bagi keturunan Abraham selama-lamanya, maka yang kami sembah adalah Tuhan yang sama berdasarkan Kejadian 17 dan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Nah, yang jadi masalah ini adalah kekristenan, karena Kristen bukan ajaran dari keturunan Abraham. Itu cuman Kristen mengambil terjemahan kitabnya agama dari keturunan Abraham, ditempelkan dengan surat-surat yang ditulis untuk orang-orang non-Yahudi. Jadi merasalah orang Kristen ini bagian daripada ajaran keturunan Abraham, padahal sesungguhnya bukan. Orang Yahudi Tapi kan tidak kita di khotbah ya memang maksudnya ditempelkan itu seakan-akan tidak resmi. Maksud saya gini, kita khotbah kan tergantung minggunya minggu apa. Banyaknya kan kita kan ganti-gantian khotbah minggu juga. Tentu kita ya dari perjanjian lama perjanjian baru, jadi bukan asal ditempel tanpa ada kesepakatan. Jadi maksud saya begini, berarti kan resmi itu. Kalau asal kita tempel namanya menyolong, kan banyak yang berstatement nyolong. Nah sekarang dari mana dasar pijakannya? Tentu saya udah dari kenal dari mana dasarnya punya usaha namanya A. Enggak. Dari mana legalitasnya? Itu resmi. Kitabnya Yahudi masuk ke Kristen. Legalitasnya dari mana? Ya itu kan milik Tuhan, Maha Pencipta, tentu kan itu disebarkan, ya kalau begitu tentu bisa. Mobilnya orang bisa kuambil dong. Menerima. Mobilnya orang bisa kuambil dengan mengatakan itu kan milik Tuhan. Nama usaha Bang Juma enggak bisa beda. Kalau Hukum manusia Taurat kan itu miliknya hanya untuk Bani sendiri. Israel. Kalau Tuhan itu dia pemilik semuanya. Maksud saya gini, ya saya ikutin aja arahnya. Tentu keselamatan datang dari bangsa Israel Yahudi gitu tuh. Keselamatan datang dari situ. Diakui nggak sama Bang Juma keselamatan datang dari situ? Karena nabi-nabi, para nabi dari sana semua. Enggak. Akhirnya Yesus Kristus Dulu kalau Bani Israel sama, dulu, biar satu statement kita. Kalau orang Israel, Bani Israel dulu memang bangsa pilihan, tapi mereka selalu melakukan pembangkangan demi pembangkangan terhadap para nabi. Maka Tuhan meninggalkan mereka, dan Tuhan kemudian memberikan kepada keturunan Nabi Ismail ajaran selanjutnya. Mereka ditinggalkan. Maka pelanjut daripada tongkat estafet pada para kenabian, ajaran para nabi itu dilanjutkan oleh keturunan Ismail, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ishak berujung ke ajaran Yesus. Setelah Yesus tak ada lagi. Setelah Yesus yang ditunggu adalah Nabi yang akan datang. Jadi orang Yahudi itu Pak, berdasarkan Yohanes 1, Anda boleh baca, di situ jelas sekali dikatakan bahwa mereka menunggu Nabi yang akan datang. Ada 3 yang mereka tunggu. Yang pertama adalah Elia, yang kedua adalah Mesias, yang ketiga adalah Nabi yang akan datang. Itu yang mereka tunggu. Nah, pada saat Yesus hadir di bumi, di tengah-tengah mereka, Elia sudah ada, Mesias sudah ada. Yang belum ada adalah Nabi yang akan datang. Itu yang belum ada.
Nah, inilah yang kemudian datang setelah Yesus. Nabi yang akan datang itu menurut pandangan kami tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda baca di dalam Yohanes 1 nomor 19, nomor 20 dan 21. Orang-orang Yahudi, imam-imam dan orang-orang Lewi menunggu tiga. Yang pertama Elia, yaitu Yohanes Pembaptis. Yang kedua adalah Mesias, yaitu Yesus. Dan yang ketiga adalah Nabi yang akan datang. Siapakah Nabi yang akan datang setelah Yesus? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca dalilnya. Yohanes 1 nomor 19, nomor 20, nomor 21. Terus Baca juga kisah para Rasul 3 Terus gimana jawaban Bang Juma bahwa nanti katanya ya itu tentang ya sekala salah saya minta maaf, tapi sering saya dengar ke saudara kita Muslim walaupun berbicara sharing langsung tatap muka, kalau ke yang dekat kan kita biasa-biasa ngobrol ya, kalau kita bertanya Nabi nanti akan datang, Nabi Isa membunuh Dajjal gitu loh, berarti kan yang terakhir siapa itu namanya kalau datang lagi? Iya, Nabi Isa datang membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Kan ceritanya ketika Nabi Isa turun di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Nabi Isa ditolak. Lalu Nabi Muhammad datang menyampaikan kepada mereka, yang kalian tolak itu Nabi Isa loh. Tapi mereka tetap aja tidak mau beriman. Nah, nanti setelah datang Nabi Isa untuk yang kedua kalinya, barulah mereka beriman bahwa ternyata ajaran Nabi Muhammad itu betul. Bahwa sebenarnya yang ditolak oleh nenek moyang kita dulu itulah Mesias yang kita tunggu. Nah, sekarang dia datang lagi. Kenapa dia datang? Karena dia datang untuk menjadi saksi. Menjadi saksi atas kebenaran agama Islam Nabi Muhammad, dan menjadi saksi atas kesalahan orang-orang yang telah menuhankan dia selain daripada Tuhannya. Itulah kalian. Makanya dikatakan di dalam Matius 24. Jadi saya jadi gimana Bang? Saya jadi bingung gitu loh. Kan Nabi terakhir, Nabi terakhir itu Nabi ke-25 menurut saudara kita Muslim Nabi Muhammad. Tentu tapi ada statement Nabi yang akan datang lagi, berarti Nabi Isa membunuh Dajjal dan seterusnya. Khawatir saya salah ngomong, kalau saya manusianya nggak mau menyinggung atau salah satu kata juga tentang Alkitab saya dan kita orang lain saudara kita Muslim. Maksud saya, kalau memang datang lagi tentu Nabi terakhir Nabi Isa. Jadi saya kan bingung, dibilang kan Nabi terakhir Nabi ke-25 Nabi Muhammad kan gitu. Itu yang saya bingung. Arti katanya dia datang bukan membawa risalah baru. Dia datang justru rangkaian daripada ajaran Islam. Karena Islam mengatakan wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Nabi Isa sungguh akan datang menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah, Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup mengabarkan itu. Datang nanti Nabi Isa untuk menjadi hakim di akhir zaman. Siapa yang dihakimi? Si terdakwa. Siapa yang terdakwa? Orang-orang yang memfitnah dirinya sebagai Tuhan. Dia malu di hadapan Tuhannya. Makanya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 116 itu kemudian ditanya, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku, kata Allah. Tidak, aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku. Aku hanya mengajarkan mereka ketika aku datang di abad pertama, aku ajarkan mereka muridku menyembah kepada Elohim. Tidak pernah aku ajarkan menyembah kepada diriku. Lalu kenapa mereka menyembahmu? Oh, ini saya tidak kenal, ini siapa ini? Ini kelompok di luar dari muridku. Saya lihat dia pemakan babi, dia tidak bersunat, dan dia juga tidak mengkuduskan hari Sabtu. Dia bukan pengikutku, cuman memakai namaku. Itulah tujuannya dia datang. Baca Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang manggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Pada saat itu aku akan berterus terang, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jelas kok. Jelas kok dalilnya. Jadi ada kesinambungan antara ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad. Nah, berarti kan
Enggak, karena saya sebenarnya baru ini saya bertanya-tanya dari kemarin kan 2 kali 3 kali ini naik ke Bang Juma. Saya kan belum pernah paling kita berbicara tentang judul Alkitab yang kita bahas. Jadi malam ini saya mau bertanya dulu biar bisa saya intinya ya kita pikir-pikir kayak mana apa bedanya di Al-Quran sama Alkitab itu. Tapi untuk saat ini pertanyaan saya rada mirip-mirip Al-Quran sama Alkitab itu tentang sunat juga. Yesus sunat. Kalau sunat itu berarti saudara kita Muslim bisanya jadi sunat kan. Kalau saya pelajari di Alkitab saya Kristen, kalau Yesus itu sunat jelas 8 hari dibawa. Maksud saya, tapi itu tentang perjanjian kekal Allah sama tradisi Yahudi karena dia lahir di Yahudi. Nah maksud saya kalau saudara kita Muslim berarti turunnya kalau sunat itu termasuk kewajiban apa itu ya? Maksudnya jadi sunat itu wajib tak gimana? Itu dari wajib, mana? Asalnya wajib. Apa? Jadi perintahnya itu dari mana? Apakah juga? Jadi ya, di kejadian kejadian 17 Abang, di situ diterangkan perjanjian kekalku adalah engkau Abraham, anak-anakmu, keturunanmu turun-temurun, ya, itu wajib hukumnya bersunat, nggak boleh tidak. Maka di data nomor 23, 26 dan 23 sampai 26 jelas sekali di kejadian 17 itu manusia pertama yang sunat setelah Abraham itu Ismail, kakeknya Nabi Muhammad. Jadi bangsa Arab dan juga bangsa Yahudi, keturunan Ismail dan juga keturunan Ishak itu turun-temurun bersunat. Meskipun Nabi Muhammad tidak datang, mereka semua secara turun-temurun itu bersunat. Karena ajaran dari Ismail, ajaran dari Ishak, itu perjanjian kekal Tuhan. Makanya ketika Nabi Muhammad itu datang, orang-orang yang masuk Islam tidak seperti di Indonesia. Ketika misalnya bapak masuk Islam, baru disunat usia bapak sekarang ini. Karena Anda bukan orang Yahudi, Anda bukan orang Arab. Tapi kalau orang Arab, Islam datang melalui Nabi Muhammad ataupun tidak datang melalui Nabi Muhammad, mereka secara keturunan adat istiadat dari Nabi Ibrahim, Abraham, kakek mereka, mereka sudah sunat. Makanya tidak ada yang disunat pada saat masuk Islam. Nabi Muhammad datang, akhirnya teman murid-muridnya, sahabatnya, kemudian Abu Bakar, kemudian masuk Islam, disunat dulu. Enggak. Kenapa enggak disunat dulu? Karena mereka sudah sunat dari kecil. Sudah jadi tradisi mereka. Nah, kemudian perintahnya kepada kami Al-Quran surah An-Nahl. Apa perintahnya di situ? Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Millah. Jadi kalau dalam tradisi Yahudi namanya Berit millah, perjanjian sunat. Berit millah, millah itu sunat bagi mereka. Nah, di Al-Quran ada itu. Surah An-Nahl ayat 123. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Apa ajarannya? Sunnat. Maka Nabi Muhammad mengajarkan umatnya yang tertulis di Alkitab. Ibrahim itu maksudnya yang di Alkitab itu Abraham kan? Iya, betul. Iya, makanya saya bilang mirip-mirip sebenarnya kalau ditelusuri ya. Makanya maksud saya berarti dari milah Ibrahim maksudnya dari Abraham gitu loh. Gitu tak? Iya, betul. Kan itu perjanjian Tuhan, Mbak. Di dalam kejadian 17 perintahnya sunat, wajib. Anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Kita nggak bisa membatali itu, nggak bisa membatasi. Kalau berarti dari Alkitab. Halo. Terus anunya dari memang karena dia lahir di Yahudi tentu mengikuti adat tradisi Yahudi sama perjanjian kekal. Berarti kalau Nabi Muhammad itu berarti disunat di Quran mana apa tetap juga ada umurnya berapa hari gitu disunatnya itu. Bangsa Arab itu
itu disunat dari kecil, mereka disunat. Sudah menjadi tradisi perjanjian kekal dari kakek mereka Nabi Ibrahim. Itu nggak bisa kita ganggu gugat. Itu perjanjian kekal mereka dengan Tuhan. Orang Yahudi, orang Arab tidak bisa kita ganggu tentang sunatnya. Itu perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Keturunannya itu ada dua, bangsa Arab, bangsa Yahudi. Kita bukan. Jadi kita nggak bisa mencampuri itu, urusannya dia. Mau sunat, jelas itu sudah menjadi perjanjian kekal. Nah, setelah di luar mereka keturunan Ismail, lahirlah Islam dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai pembawa agama Islam mengajarkan umatnya untuk bersunat. Kami ikut. Di Yesus, pengikutnya semuanya sunat. Tapi ada Kristen nebeng di sana nempel. Tapi Kristen tidak sunat. Inilah yang diusir nanti. Karena memuji Yesus tapi mempraktekkan bukan ajarannya, cuman mulutnya doang. Cuma nama Yesus aja yang mereka pakai, tapi pekerjaan Yesus mereka nggak gunakan. Makanya diusir. Berarti tertulis di mana itu? Saudara kita Muslim disunat atau Nabi lah, Nabi yang diikuti kalian. Kita kan telah tertulis. Nah, di daftar dibawa sama ibunya umur 8 hari. Kalau di saudara kita Muslim, di kurang paham juga ya, di Quran mana ayat apa gitu loh. Bisa kita pelajari, ya. Ali Imran nambah ayat ilmu kan 31. apa-apa. Jadi berapa? Ali Imran ayat 31 perintahnya, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, jika mereka mencintai Allah, jika mereka ingin dicintai Allah dan dosa-dosanya diampuni, fattabi'uni, suruhlah mereka mengikuti kamu. Nah, Nabi Muhammad memerintahkan kami bersunat. Salah satu dari fitrah itu adalah memotong kulub, sunat. Makanya umat Islam itu sunat semua, karena itu perintah Nabi Muhammad. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad itu menyatakan salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada aku adalah aku lahir dalam keadaan sunat. Dari mulutnya sendiri Nabi Muhammad SAW mengatakan salah satu keutamaan aku lahir dalam keadaan sunat. Sedangkan Yesus tidak pernah mengakui kan Pak? Yesus tidak pernah mengakui kalau dirinya sunat kan? Dengan mulutnya sendiri Yesus tidak pernah mengatakan bahwa kurang paham dengan mulut aku lahir dalam keadaan sunat. Maksudnya kayak mana itu? Dia lahir sudah tidak memiliki kulub. Maksudnya sunat, maksudnya bukan kayak sunat di tradisi Yahudi itu, berarti di sunat gitu di. Betul. Anda baca di hadis tapi ini Tirmizi. baru saya dengar. Hadis Tirmizi ayat 101. Salah Bentar satu dulu, Bang keutamaan. Juma. Berarti enggak, biar lurus. Ini saya mah apa adanya, kalau ngasih tahu alamat juga berani karena saya dekat sini sama Nandar juga. Tadi Cirebon, lihat piti-piti saya itu kan mobilnya. Maksud saya gini, kalau saya di sini dekat semua saudara kita Sunda. Bahkan saya sendiri sampai 5 orang saudara kita Sunda beragama Muslim udah biasa berbagi-bagi ilmu tentang Alkitab sama Al-Quran. Jadi pernah saya tanya gitu, bukan kayak gitu dibilangnya disunat sama kakeknya katanya kalau nggak salah. Kalau saya salah dimaafkan ya namanya ya. Nah, dibilangnya Abdul Muthalib Abdul Muthalib gitu loh. Tapi disunat kakeknya kan berarti kan bukan kita bawa lahir disunat kakek. Kalau Bang Juma bilang kita bawa lahir, tentu yang lahir udah bersih. Nah, itu kalau saya berbicara apa adanya, pokoknya saya kalau Bang Juma berbicara sama saya, selalu yang saya takutkan adalah Tuhan. Kalau manusia gampang dibohongin, itu kenyataan nyata saya berbicara gitu loh. Jadi ceritanya gimana itu? Jadi Nabi Muhammad lahir nih dalam keadaan sunat. Lalu kemudian kakeknya melakukan syukuran. Nah, itulah pada saat syukuran itulah dirangkaikan dengan acara sunat, meskipun tidak disunat. Karena sudah menjadi tradisi orang Arab, anaknya lahir, mereka bikin pesta syukuran. Pada saat Nabi Muhammad itu lahir tidak disunat, masa nggak disyukurkan? Tetap aja melakukan syukuran dengan alasan disunat. Padahal Nabi Muhammad itu
dengan mulutnya sendiri mengatakan, aku lahir dalam keadaan sunat. Ada beberapa dalam tradisi Yahudi, nabi-nabi mereka yang lahir dalam keadaan sunat. Daud, Musa, Abraham, Adam. Mereka juga akui bahwa mereka lahir dalam keadaan sunat. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW kakeknya melakukan akikah, syukuran atas lahirnya cucunya, sekaligus itu dirangkaikan dengan acara sunat meskipun tak ada prosesi sunat di situ, sebab cucunya sudah lahir dalam keadaan sunat. Begitu abangku. Oh iya, tapi yang saya dapat, oh ya udah, terima kasih penjelasannya. Ya. Tapi kan yang saya dapat langsung kayak beda total tuh. Jadi seakan-akan dua versi, karena Bang Juma tadi bilang gitu. Kalau dia bilang ya karena kita berbicara larinya kan tadinya kan bahas-bahas Yesus, nanya ini baru kita bertanya boleh. Anda aja yang berarti Anda saja, abang, Anda saja yang menutup otak, Anda yang menutup. Saya tidak membantah dalil itu. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sunat, kakeknya bikin pesta akikah, dirangkaikan dengan acara sunat meskipun tidak ada prosesi sunat. Itu masih belum jelas juga. Bang Juma yang motong itu, saya mau ngikutin tadi. Saya mau bilang terima kasih penjelasannya. Saya bilang tadi Ya, kalau tapi Anda penjelasan yang saya seakan-akan berikan tadi kan hanya membenturkan dalil gitu loh. Nah sekarang saya boleh tanya nggak? Ada nggak Yesus mengaku dia sunat? Itu perasaan Bang Juma. Ya sudah, jangan lebay. Nah, berarti ada nggak Bang Juma baru ketemu ke yang dia bilang Yesus itu syukuran mengaku sunat? Sudah bang, sudah selesai masalah itu, sudah selesai. Pesta dilakukan oleh kakeknya, udah. Ya, Nabi Muhammad dengan mulutnya sudah. Nah Yesus ada nggak mengaku sudah disunat? Kalau Yesus itu nggak perlu dari mulutnya tentang Tuhan apa, dari perbuatannya kita gitu, kita lihat sama dalil ada tentu. Enggak sunat. Kita juga bukan istilahnya tafsiran. Itu kan apakah Yesus pernah mengaku? Apakah Yesus pernah mengaku sunat? Jadi itu pertanyaan udah konyol. Jadi nanti apakah Yesus mengaku Tuhan kalau kami buka dalil tentang murid-muridnya? Saya bertanya, tolong dihargai pertanyaannya. Apakah Yesus pernah mengaku bahwa dia sudah disunat? Umur 8 hari gimana mau ngaku? Tentu kan dalilnya ada di bawah enggak, ibunya. setelah dia dewasa. Untuk apa saya sunat-sunat gitu? Bang Juma juga. Tradisi sunat itu kan tradisi Yahudi. Kok jadi aneh? Iya, masa Itu nah 8 hari disunat, udah gede. Masa saya sunat gitu kayak orang mengasih tahu, gimana pula itu? Nah, terus kenapa Anda cari sunatnya Nabiku? Tadi kan Kenapa saya Anda cari? bertanya. Nih banyak dari taunya dari mana Nabi Abraham itu tak kan gitu. Kita lagi diskusi. Ya kan, gimana? Kan sudah jelas dalilnya. Tadi saya jelaskan kepada saudara An-Nahl ayat 123, Kejadian 17 nomor 7 itu tidak bisa diganggu gugat. Mereka adalah keturunan Abraham sunat titik. Yang jadi masalah ini Kristen. Namanya bertanya berarti kita dengar udah clear udah kan. Yang jadi masalah Kristen ikut siapa tidak bersunat. Itu yang jadi masalah bang. Ya karena kami bukan Yahudi kan gampang juga jawabnya. Itu kan karena kami Yahudi. bukan Yahudi. Tapi kalau menjadi kemudian pengikut Kristus, kenapa bukan Yahudi jadi ikut pengikut Kristus gitu loh? Kan Yesus mengatakan hanya diutus untuk orang Yahudi. Kenapa jadi kalian nebeng-nebeng ke situ? Giliran sunat bukan Yahudi, giliran ikut-ikutan jadi pengikut Yesus orang Yahudi. Mana yang betul? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, mana ucapan Yesus aku diutus untuk orang-orang di luar Yahudi? Ada nggak ucapannya Yesus? Nggak ada. Iya, yang mahal itu kan ajaran Yesus itu bagi kita, bukan sunat menyunat Yesus itu yang kita ikutin. Ajarannya itu luar biasa kan gitu. Yang mana ajaran Yesus yang Anda ikuti?
Ya tentu nggak mampu kita mengikuti, tapi kita Yang mana? pengikut dia, minimal kita berusaha. Ya kan Kristen pengikut Yesus, tentu kita kan mengikuti ajarannya semampu kita. Kristen itu bukan pengikut Yesus, abangku. Kristen pengikut Kristus, itu yang betul. Iya, nama dia kan kemanusiaannya Yesus. Jadi kita kan kenalnya Yesus ya. Kalau masalah Kristus Ya, Kristus kita itu tahu kan ya, banyak. Kristus. Bukan cuma Yesus yang Kristus, Kristus palsu. Nah, Kristus yang mana yang Anda ikuti tidak bersunat? Kalau Kristus anak Maria bersunat. Kristus anak Maria tidak makan babi. Kristus anak Maria menyembah Elohim saja, tidak menyembah dirinya. Kristus anak Maria itu jelas sekali ibadahnya Sabtu, sinagoge. Sunat dia puasa, dia sholat, dia sujud dalam beribadah. Nah, Kristus yang mana yang mengajak Anda menjadi Kristen? Itu loh, pertanyaan serius. Silakan. Enggak diajak, kita yang mengikutin. Jadi kelahiran Nah, kalau Yesus begitu- itu, berita Yesus itu tentang Kristen itu kan tentu kan ada misionaris yang ke tanah Batak lah dulu, karena kita Batak ya tentu ke tanah Batak dulu. Ya tentu kita kan dulu di sana ya masih menyembah-nyembah yang lain apa gitu kan, tentu kan kita pelajari mungkin dari nenek kita ya sampai sekarang ya tentu ajaran Yesus itu ya kan bagus gitu loh. Kita jangan berbicara ketuhanannya dulu, ajarannya. Yang mana ajarannya yang bagus? Ya semua bagus lah, setiap perkataan Yesus itu luar biasa kan. Ya, yang mana, abang? Yang Tampar mana? pipi kirimu, beri pipi kanan, Wah. jangan balas kejahatan. Anda sudah praktekkan itu? contoh. Anda sudah praktekkan? Udah. Yakin Anda mau ditampar? Ya kalau Coba tanpa berbaris. masalah, Tolong. itu namanya Saudara Kristen tolong berbaris di Senayan. enggak. Saya Biar udah coba kita praktekkan praktekkan, itu udah ajaran banyak. Yesus katanya. Jadi gini Bang Juma, Itu cuma teori doang. Saya Teori. Udah banyak berteman berkhianat apa, tapi nggak bakal saya balas. Saya berdoa untuknya, itu udah saya praktekkan. Saya kan selalu berstatement. Saya malah berbicara ini membohongi manusia gampang, bohongi Tuhan itu nggak bakal bisa, nggak ada yang tersembunyi sama hati saya, tahu saya bohong. Maksud saya ya saya praktekkan, udah banyak yang berkhianat apa ya, sesama berteman atau kita saling menolong terus berkhianat karena udah bisa ya, memang saya nggak bakal membalas. Saya doakan, udah mampu saya itu. Bagus lah kalau gitu, abang. Iyalah Sebentar ya, harus gitu. lagi abang disalib sebagai penebus dosa untuk mengikuti Yesus. Kan pengikut Yesus kan? Enggak lah. Yesus Memang disalib, kita Anda? harus disalibkan, harus kuat. Memang kita sekarang memikul salib, Yesusnya kan udah disalib. Tentu makanya kalau di Katolik itu kita berbicara saling menghargai. Katolik itu kan masih ada salibnya, Yesusnya tersalib di gerejanya. Kalau Kristen itu, Protestan, HKBP saya itu Yesus itu nggak ada yang disalib, kita yang tersalib. Memikul beban harus kuat gitu loh. Beban apa di Itulah Kristen, bang? perbedaan-perbedaan. Di Kristen emang ada beban Banyaklah apa? beban. Apa? Salah satunya beban Sama di Kristen aja. itu apa? Ya apa bebannya di Kristen? Ya pergumulan hidup ini kan. Apa itu, bang? Pergumulan Semua hidup binatang, nggak diceritain. semua binatang boleh kalian makan, minuman boleh kalian minum, ibadah juga nggak ada yang wajib. Apa yang berat di Kristen? Masa Apa yang berat? hanya sekedar itu, pergumulan hidup ini dalam loh Bang Juma. Iya, maksudnya apa yang berat dalam agama Kristen? Agamanya, bukan hidupnya. Agama Kristen yang berat itu yang mana? Semua hidup ini pokoknya pergumulan itu kita udah kuat. Gak masa mendetail. Kok Di Kristen begitu itu nggak ada mendetail aturan. bergumul? Coba, ada nggak aturan dari Tuhan di Kristen, bang? Dari mana caranya nggak ada aturan beragama? Gimana? Ya, yang mana aturan Tuhan yang datang ke Kristen itu yang mana? Satu aja. Gak ada, kalian itu Kita kan jadi berbicara Kristen tentang pergumulan. aturan Sebenarnya bikin sendiri. begitu. Mulai Apa orang yang dari begitu Tuhan coba? ada pikiran itu udah bergumul, mulai dari sekolah, mulai dari apa sampai Orang kuliah ateis udah juga banyak begitu, bergumul. abangku. Ya Ateis iya juga semua. begitu. Bukan Jadi nggak masalah perlu ateis, dijadikan itu semua. sebagai dasar.
bukan dijadikan sebagai pijakan Manusia. agama, itu bukan berasal dari agama. Ini nggak berbicara agama kalau pergumulan manusia, tapi kita udah kuat harus bisa kuat, setia dan bersyukur gitu. Udah nggak banyak bersungut-sungut kalau iman udah matang tuh. Oke Bang Juma, barangkali Oke, terlalu thank lama you. kan? Iya. Oke, thank you saudara, thank you. Makasih ya. Abang, sehat terus Bang, sehat. Kau tempat cuma bincang. Moderator lagi tidur istirahat. Halo, selamat malam saudara Yosua. Halo, malam Halo. juga. Malam, silakan buka kameranya. Halo, silakan. Silakan Bang. Mau diskusi apa kita, Bang? Itu temanya tuh. Maryam 32 dan Lukas 11 ayat 2, ya. Iya. Oke, baik Bang, biar kita ini dulu, saya lihat dulu ya. Ya. Silakan. Silakan. Ya, bentar Bang, kita lihat dulu data ya. Sudah? Iya, baik. Aku bacakan ya Bang ya. Biar kita itu ya, Oke. biar dibawa juga dengar. Iya. Lukas 11 ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seseorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susui yang telah menyusui engkau." Ya, ini gimana maksudnya Bang? Berkaitan dengan Maryam 32 ini apa berkaitannya Bang? Di mana berkaitannya? Ya, di dalam Al-Quran dijelaskan Nabi Isa alaihissalam itu berbakti kepada ibunya. Ibunya kemudian berbahagia memiliki beliau dan tidak menjadikan anaknya menjadi anak yang celaka, kan gitu. Nah, di dalam data yang Anda baca tadi pun halnya demikian. Maria sebagai ibunya Yesus juga berbahagia gitu ya, yang telah mengandung Yesus. Permasalahannya muncul agama Kristen. Bagi Yahudi, Yesus manusia. Terlepas dia Nabi, Mesias, pokoknya dia manusia. Kristen muncul, Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Muncul permasalahan di situ. Yesus yang disusui oleh ibunya itu sampai kapan dia menjadi anaknya Maria? Iya baik Bang. Tapi kita dua menurut Abang Isa sama Yesus itu sama apa enggak Bang? Biar maksudnya karena menurut saya beda Bang. Menurut Abang gimana Bang? Ya,
terserah, saya ikut aja. Beda, kalau memang mau beda-beda, saya ikuti. Silakan. Kalau beda gitu, ngapain kita bahas bang? Kalau kenapa kita mau bahas itu? Kalau abang sendiri mengatakan bahwa beda bang, berarti ya kalau udah beda. Nabi kita Isa mau di kami. sama-samakan lagi bang. Benar gak bang? Nabi Isa selama-lamanya anak dari Bunda Maryam. Titik. Di bumi anaknya Bunda Maryam, di surga anaknya juga Bunda Maryam. Tidak pernah berubah statusnya. Yesus di bumi adalah anak Maria. Di surga Yesus masih anak Maria enggak? Silakan. Iya, Yesus kan anak Maria ya. Tetapi justru bukan itu yang kita bahas. Tapi abang tadi kan mengatakan bahwa Yesus dengan Isa itu berbeda. Saya sepakat sama abang. Karena memang ibunya mereka itu berbeda. Yesus kami, ibunya Ya Maria. sudah. Maria itu Ya ngapa dibahas itu perempuan Yehuda. kalau begitu? Dengar dulu. Kalau begitu. Iya, maksudnya gini bang, kan abang udah mengakui bahwa beda. Berarti kita harus membahas yang bang, karena abang sendiri yang mengatakan bahwa beda benar karena ibunya berbeda. Pertanyaan saya bukan mengenai persamaan, bukan. Yang sedang saya ingin tahu, kenapa kalian di tengah-tengah orang Yahudi mengatakan Yesus anak orang, Islam juga mengatakan Yesus anak orang, kalian hadir Yesus anak Tuhan. Nah, permasalahannya di sini adalah Maria ini mau dikemanakan? Sampai kapan status Yesus ini sebagai anaknya? Gitu loh. Iya. Jadi Yesus itu menurut menurut di dalam literasi atau menurut catatan sejarah di dalam kitab kami, ya. Gini bang ya. Yesus itu memang anak Maria, ya, itu di dunia, ya. Tetapi dia udah mati, kemudian bangkit, ya, kemudian udah di surga. Itu sebenarnya kita tidak bisa membahas itu, bang, karena kita ini tidak tahu bagaimana di surga itu. Dia mengangkat Maria sebagai ibunya, tahu Maria juga masih mengangkat dia sebagai anaknya. Ya sebenarnya itu, bang, hal yang tidak kita mengetahui, bang. Kok nggak tahu kan di surga tahu, kan bang. Yesus masih saya membahas di surga Yesus di surga Yesus masih anak manusia. Yes. Iya, memang sesuai manusia di situ siapa? Kita. Manusia di situ siapa? Manusia masih Yesus. Manusia. Ibunya Yesus. siapa? Ibunya siapa? Iya, ibunya itu di dunia kan ibunya Maria. Di surga dia juga masih anak manusia, berarti anak Maria dong. Ya, aku bilang ya, tetapi aku bilang tidak mau membahas hal yang aku tidak tahu itu. Kenapa nggak tahu? Dalilnya jelas. Aku tahu. Markus 14:62. Dia anak manusia, duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Anaknya Maria kan? Anaknya manusia kan? Manusia dimaksud punya anak itu anaknya Maria. Berarti di surga Yesus ini anak Maria. Betul? Karena aku tadi udah bilang, bang, di dunia itu memang anak Maria. Tetapi setelah naik ke surga. Di surga dalilnya Markus 14:62. Setelah naik ke surga, dia lupa ibunya, jadi anak durhaka gitu. Di surga dia masih anak manusia. Berarti dia itu adalah anak Maria. Justru dia itu. Iya. Jadi kita itu maksudnya kita harus tahu bahwa hal-hal yang kita tahu itu yang kita bahas, bang. Tetapi kalau hal yang kita tidak tahu Markus tentang itu kita tidak boleh bahas, Markus 14 nomor 62. Yesus di surga adalah anak orang. Anak Maria. Masa Anda tidak tahu? Yes.
Nah, berarti Anda menyembah anak orang. Iya. Berarti Anda menyembah orang. Oh, sudah selesai kalau gitu. Boleh nggak menurut Yesus menyembah anak orang? Berarti menyembahnya itu gimana, Bang? Mulai. Ya, maksudnya menyembah Yesus itu artinya menyembah gimana, Bang? Maksudnya kau sikat gigi pakai kulit durian. Mulai ngaco, menyembah masih mau ditanya lagi. Maksudnya menyembah itu apa? Mau dipelintir lagi. Menyembah itu maksudnya kau nyanyi di toilet. Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Dari mana? Siap. Saya orang Medan, udah 2 kali masuk ke rumah Bang Juma. Siap. Ini saya minta bantu. Itu di roomnya Pak Dehe Waru. Iya. Tolong diapakan salah satu di situ umat kita, kalangan Ustadz. Karena iya. Di sini saya sendiri sini, Bang. Teman-teman di bawah yang bisa ke ini komannya apa? Pak Dehe. Mana tahu ada yang mau disahadatkan di sana. Ayo silakan saudara. Mohon maaf Pak ya. Kalau itu nggak bisa saya menjangkau di sana. Karena saya seorang diri di sini. Maksudnya gimana tadi itu Bang, teman-teman? Maksudnya gimana? Halo, semangat malam. Halo. Ya, halo. Dari sekte mana? Saya dari Sulawesi. Agama? Islam. Ada yang ingin disampaikan, Bang? Ada. Apa itu? Halo, semangat malam. Halo. Islam sedang dihujat habis-habisan di komalnya di sana. Direkam aja. Halo saudara pensil. Halo. Ini semua salah pencet tadi. Dilanjut Bang Sumat, kasih turun aja. Oh, sorry. Oke, bos. Siap, komandan. Makasih Bang, salam kenal. Masih adakah? Halo? Mati aja. Boy. Mati aja. Boy. Silakan teman-teman non-muslim, masih punya kesempatan kita untuk dialog, silakan naik. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Izin Bang, cuman gini aja sedikit aja ya Bang ya. Siap. Sengaja mereka aja itu umat Kristen itu mengolok-olok supaya kita masuk komal mereka supaya lebih banyak itu sengaja aja mereka itu. Jangan mau masuk itu, umat muslim jangan mau masuk. Karena mereka bukan Iya.
Mereka bukan debat, mereka pura-pura menghujat, tapi kita Muslim nanti kepanasan. Nah, itu kemauan mereka. Itu aja Bang. Saya doakan Abang Juma selalu sehat, itu aja. Amin. Makasih Bang, makasih. Iya. Halo, selamat sore. Halo. Apalah teman kita ini? Silakan naik teman-teman. Yang mau berdiskusi silakan. Enggak ada lagi ya saudara-saudara kita non-muslim. Udah pada tidur? Halo? Halo? Selamat malam. Halo? 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 Ada yang ini ya, yang nggak sengaja mungkin ya teman-teman. Dan sengaja melakukan permintaan gitu kan ya. Silakan teman-teman yang lain. Kita pilih-pilih dulu ya teman-teman. Di Komal kita ini, saudara-saudara kita Kristennya itu memang jarang masuk. Karena mereka berpikir masuk di Bang Suma itu kita datang disiksa aja. Disiksa dengan materi-materinya kan gitu. Materinya berat, bertentangan dengan akal. Halo, selamat malam. Halo? Halo? Semangat malam. Gak ada lagi ya? Udah capek mungkin. Silakan naik teman-teman. Semangat malam. Halo. Naik lagi. Saudara kita minta permintaan aja teman-teman, atau di share ke teman-teman kita yang non muslim. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, dengan siapa? hari Bang, aku salah pencet Bang Juma. Aku bulan ini baru mualaf. Bulan ini baru mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan, Bang? Silakan. Mau nanya, boleh nggak? Saya Baron dari Bali. Terus? Gimana batas kita terhadap anjing? Karena kita beribadah di lingkungan yang banyak anjing gitu loh, Bang Zuma. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ini ilmu fikih,
ilmu fikih. Nanti saya buka kitabnya dulu. Yang pasti kalau anjing itu najis harus dicuci ya 7 kali, dan yang terakhir itu pakai pasir. Ya Allah, susahnya dijelaskan ini teman-teman kita ya. Halo, semangat malam. Ujian, benar-benar ujian, butuh kesabaran. Halo, semangat malam. Okodong ses saja ki naik misem paluk kakak. Benar dian jago beng. Halo Bang Zuma. Ya, halo juga. Dari mana, saudara? Bang Zuma, masa saya mau nanya saya harus ngaku jadi Kristen dulu? Saya Muslim, tapi saya ada pertanyaan yang sangat mengganggu di saya, Bang. Boleh nggak sih, Bang Zuma? Itu? Pertanyaannya Boleh, apa, ya? Bang? Oh ya, jadi gini Bang Zuma, ketika saya adalah seorang anak bayi yang dilahirkan, dan di lingkungan saya ini, saya tidak pernah mengenal Islam. Saya tidak tahu saya tidak tahu tentang ajaran Islam, saya tidak mengetahui apa itu Islam, karena lingkungan saya benar-benar, katakanlah saya tinggal di suatu daerah yang memang benar-benar orang Muslim itu tidak ada dan saya tidak tahu ajaran itu. Lantas, ketika saya mati, adilkah bagi saya ketika saya mati saya masuk neraka? Sedangkan saya dilahirkan ini karena Allah, karena Tuhan, ya kan? Nah, ketika saya mati, adilkah saya dimasukkan ke dalam neraka? Apakah saya masuk neraka gitu loh? Sedangkan saya tidak tahu banget tentang Islam, tidak tahu tentang apa. Saya lahir sebagai manusia yang tidak mengetahui tentang Islam. Nah, itu aja pertanyaan saya, Bang Zuma. Iya. Oke, thank you Bang Zuma. Oke, baik. Itu dijawab dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 15. Tuh, dijawab di situ lengkap. Allah tidak menyiksa ya bila mana kaum atau seseorang itu tidak ada padanya datang utusan. Jadi jawab itu, Bang, di Al-Quran surah Al-Isra ayat 15, sorry. Ada lagi, silakan. Halo, Saudara Yuda. Oh, belum duduk ya? Semangat malam, Bang Yuda. Halo? Halo, Bang. Salah pencet tuh. Coba di tap-tap layarnya teman-teman kepada saudara kita yang non-muslim. Kan teman-teman biasa ngikuti kan, ada beberapa pendeta. Nah, kelihatannya mereka harus diajak tuh ke sini. Dikirimkan permintaan gitu teman-teman, supaya mereka bisa naik di komal kita. Sini baru hampir jam 1 ya. Sedikit lagi kita dialog, habis itu kita tutup. Oke, silakan Mangga. Assalamualaikum Abang. Aku nggak ngantuk. Waalaikumsalam Saudara Melodi. Ya, apa kabar? Baik Abang. Salam kenal ya Bang ya. Iya, salam kenal juga. Dari mana? Katolik, Protestan, Islam? Islam, Bang. Islam, Bang, Islam. Oh iya, mantap. Makasih ya. Salam kenal. Puto Amakula.
Silakan saudara naik. Saudara Buto. Turun lagi. Minta lagi permintaan yang tadi. Siapa saudara Buto itu, silakan. Kita diskusi, Bang. Silakan. Atau mungkin dari API ada yang mau naik, mau menyampaikan pengumuman untuk sementara, silakan. Bang Handi mungkin. Bang Satria. Kalau ada yang ingin disampaikan silakan naik. Kores. Sambil menunggu saudara kita yang oten, silakan. Silakan teman-teman. Memang akun kita ini apa ya bilangnya ya? Kalau tujuan orang itu mau menghujat, sekali naik memang betul-betul naik menghujat. Tapi semalam itu kan ada yang naik untuk belajar kan ya teman-teman. Ada yang naik belajar, yang dari mana? Yang dari Papua. Itu mantap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Burunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya. Gimana Kang? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Ini lagi di rumah, sehat. Beres masak sama Bang Handi. Oh ya? Oh Bang Handi ada di kantor? Iya di kantor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya buat teman-teman ya, sedikit promosi buat teman-teman yang ingin membeli kaos Gurunda Juma ya. Kaos produknya anaknya Gurunda Juma ya, si AA Aji. Silakan langsung WA ke saya atau DM boleh. WA aja ya di 081 21 474 9002. Kemarin alhamdulillah ada yang order juga, yang pesan 5 orang. Kalau sehari 5 orang aja habis nih, tinggal 60 apa 70 ya, habis nih. Ayo teman-teman buat lebaran ya, buat lebaran nanti seragam semuanya pakai kaos nenekmu kiper. mantap kali nenekmu kiper. Tapi jangan dipakai sholat Id. Nanti imamnya lihat langsung ketawa. Nenek siapa yang kiper nih? Oke silakan langsung WA ke saya ya 081 21 474 9002. Ini kebetulan ada Oten. Bang Krisna Muslim apa Kristen? Bang Krisna Muslim apa Muslim, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Provinsi Jawa Timur, Banyuwangi. Siap. Nah, karena saya mulai tahun lupa mengikuti tiada hari tanpa Bang Juma. Semoga Bang Juma panjang umur, rezekinya lancar, tetap jaya. Oh iya, Masya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sampai HP saya hilang Bang Juma waktu itu, mulai tahun berapa saya sampai lupa. Sekarang saya alhamdulillah saya pun agak sehat karena saya dulu sampai sakit Bang Juma. Karena saya nyupir tuh sambil lihat apa itu Bang Juma terus. Pokoknya sampai tahun berapa saya lupa, sampai lupa. Ikut tiada hari tanpa Bang Juma. Siang malam sambil kerja saya supir Bang Juma. Kenapa diturunin? Belum selesai ngomong. Bang Oji itu. Ya Allah ya Karim. Beliau lagi sedang meluapkan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada kita sebagai apologet. Ya, Bang siapa ini? Omilet. Ya, Bang Ben. Malam Bang Ben. Muslim apa Kristen?
Kristen. Oh, oke. Izin dulu enggak? Saya izin turun dulu. Kebetulan udah ada OT-nya ini ya. Pokoknya yang mau beli kaos Gurunda Juma silakan WA ke saya ya. 081214749002. Kalau buat Om Ben, kalau bisa ngalahin Gurunda Juma, saya kasih 1 lusin kaos ya. Kirim aja alamatnya. Ya, silakan Om Ben dilanjut sama Gurunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang dibuka kameranya Bang. Kita diskusi pelan-pelan materi ini. Silakan. Ini tidak bisa lagi ini memungkinkan untuk saya buka kamera. Ini lagi di kamar nih Bang, Pak Suma. Oh ya? Boleh ya, begini aja Pak. Bagaimana teman-teman di bawah? Moderator, teman Ya, kita kan saya izin untuk Saya udah pernah naik on cam juga kan, udah pernah on cam. Cuman kan ini kondisinya tidak memungkinkan ini. ya saya kembalikan ke moderatornya. Kalau diperbolehkan ya saya akan sedikit cuci otaknya Bang Sumaya biar. Anda mau cuci otak saya, bagus. Sayangnya ini Bang, kalau naik buka kamera, habis itu cuci otak. Naik dulu, buka kamera, baru diskusi. Cuci otak saya gitu. Itu nih. Halo, selamat malam. Halo. Halo Bang, Muslim Bang, timbang diturunin, turun sendiri. Turun sendiri. Salam kenal Bang Cakrawala. Oke. Ada lagi yang mau cuci otak? Halo, selamat malam. Halo, saudara bagus. Halo. Ya, halo, selamat malam. Malam juga. Dari mana Ya, Bang? salam kenal. Katolik? Ya, salam kenal Protestan? dari Bagas Saputra, anak rantau Bang. Siap. Protestan, Katolik? Islam? Dari Islam Madura Bang. Alhamdulillah. Gimana ini Bang? Orang Kristen ini tak boleh naik sekarang Bang. Mungkin tema terlalu berat lah Bang ini Bang. Saya mulai tadi nih, saya ikut abang ini. Padahal 2 arah loh ini. 2 arah ini. Kejam juga ini kita punya host. Moderator maksudku. Halo. Semangat siang. Assalamualaikum Bang. Salam, saudara Rafli. Apa kabar? Aku mau nanya Bang. Siap, dari agama mana? Islam Bang. Islam. Jadi gini, pacar aku kan ini mualaf ya Bang. Siap. Jadi aku ajari ya tentang cara sholat apa segala macam. Jadi dia tuh belum bisa kali Bang untuk melaksanakan sholat tuh Bang. Gimana tuh Bang? Diajari pelan-pelan Bang, diajari. Tapi sebelum Sholatnya di masjid Bang terus Bang. Gak pernah kami sholat berdua, sholatnya di masjid terus. Terus masalahnya dia nggak bisa apa? Maksudnya tuh kalau Al-Fatihah apalah dia kayak sujud, ruku apa tuh masih kurang dia. Ya diajari aja terus, diajarin, suruh ikut majelis taklim atau apa gitu. Supaya belajar atau cari ustazah supaya calonnya belajar. Sah aja sholatnya tuh Bang. Sah. Yang penting dia wudhu. Ya Bang. Oke Bang, itu aja. Oke.
Yang penting wudhu dan tidak dalam keadaan junub, tidak dalam keadaan mabuk. Halo, semangat malam, saudara TikToker. Halo. Oke. Terima kasih. Kita naikkan lagi yang lain. Saudara Uli naik. Halo. Tak ada lagi untuk sementara. Pertanyaan macam apa ini? Ya, itu pertanyaan bagus sih. Bagus untuk tidak dijawab. Allahu Akbar, Masya Allah. Naik lagi Kang, naik lagi Kang. Akang atau Bang Handi di atas sini Kang. Ya Bang Handi naik mungkin di sini kita duduk Bang Handi. Mau minum dulu. Cek harus kecil aku Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Bang, ada yang saya mau tanyakan. Bagaimana kondisi anak-anak kita di Masjid Nur Maulida di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini? Masih semangat kan? Alhamdulillah, semangat. Tadi ada datang sebagian. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo Bang Hadi, monolog dulu sebentar Bang Hadi. Saya minum kopi dulu ya. Sebentar aja, 5 menit. 5 menit. Wah, kalau saya disuruh monolog, jangan kan 5 menit. 5 hari 2 menit. Saya bisa. Jadi teman-teman semua, karena saya dipersilakan naik, mohon maaf ya. Jadi yang sedang ini himbauan dulu nih dari Apologet Islam Indonesia, mengucapkan selamat pulang kampung. Yang sedang mudik, saya rasa saudara-saudara Anda ini masih ada di jalan, atau saya rasa di dalam mobil juga ada yang memantau ini. Tetap semangat, hati-hati dalam perjalanan. Kalau capek istirahat, jangan dipaksakan. Semoga antum semua selamat sampai tujuan. Itu himbauan kami, perhatian kami dari Apologet Islam Indonesia. Terutama yang sedang nyeberang kapal di Bakauni atau tol Cikampek menuju Semarang dan seterusnya di sana ya. Begitu juga ya di luar Pulau Jawa. Yang kedua tadi ada saya menyimak. Ini topik sebenarnya bagus. Cuma Banyuma itu orangnya nggak tegaan. Saya kalau dapat orang kayak gini tadi, saya tentu akan tanya sampai tuntas bahwa kalau kau sudah mengakui bahwa Yesus itu di surga menurut iman kamu adalah dia manusia, berarti dia punya ibu dong. Ibunya adalah anak Maria. Saya rasa semua teman-teman setuju, tidak ada yang namanya bekas ibu. Setuju nggak teman-teman? Teman-teman setuju nggak? Tidak ada yang namanya bekas ibu sampai kapanpun. Betul apa betul? Betul apa betul teman-teman di bawah semuanya ya? Tidak ada yang namanya bekas ibu. Insya Allah antum semua ya akan kembali dipertemukan dengan keluarga tercinta Anda. Jadi di penghujung bulan suci Ramadan ini, kalau ibunya sudah nggak ada, jangan henti-henti berdoa. Semoga beliau semua nih yang telah mendahului kita mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah anak soleh soleha, karena itu salah satu cara untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita semua. Tapi kalau Oten tadi, dia itu ingin memisahkan bahwa Yesus itu di surga memang anak manusia tadi, tapi tidak punya ibu. Wah, ini sangat-sangat celaka gitu loh. Apa hak kalian memisahkan antara Maria dengan Yesus? Kenapa Anda tidak mau mereka itu hidup bahagia di surga? Kenapa Anda punya pendapat bahwa Yesus itu mengingkari ibunya?
Dari mana ujung-ujungnya ini? Ada seorang manusia diangkat ke surga bersama ibunya, tapi anak ini mengingkari ibunya. Oh, ini sangat-sangat tidak masuk akal dan tidak logis. Tidak ada yang namanya bekas ibu. Tetap sampai kapanpun Yesus itu ibunya adalah Maria. Mau dimanapun dia berada, semoga beliau mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Oten tadi memisahkan loh Bang Juma. Yesus nggak punya ibu di surga. Saking memaksanya Yesus itu mau disembah gitu loh. Padahal dalilnya di surga dia masih anak manusia. Iya, masih anak manusia diakui tadi. Berarti dia anak siapa? Dia anak ibunya. Kalau anak anak manusia berarti ya manusia lah ibunya. Siapa ibunya? Ya Maria. Lucu. Kadang memang lucu Bang Andi. Ya sebenarnya kalau saya didapat topik ini tadi saya bawa lucu sekalian Bang Juma. Tapi Bang Juma kan orangnya bijak. Udahlah turunlah kau nggak ada ilmu. Kalau saya andalannya saya mainkan itu Bang Juma sampai 7 episode. Saya bikin guling-guling dia. 7 episode di. Oh iyalah. Yang jelas kan kita sebagai umat Islam ya mencintai semua para nabi. Nabi Isa alaihissalam mendapat kembali ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibunya apalagi wanita suci begitu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan Nabi Isa. Masa mau dipisahin? Siapa lu? Iya. Berarti terpisahnya dia karena hanya adanya unsur dia dituhankan sama oknum tertentu kan Bang Andi? Ya itu di sana doktrinnya karena kalau dia tetap anak Maria, dia nggak bisa jadi Tuhan. Iya, malu juga dia menuhankan anak orang. Malu juga. Lebih parahnya lagi Bang Juma kalau Maria itu Tuhannya di surga adalah Yesus bekas anaknya. Lebih parah itu. Kalau gimana mengganti? Lebih parah lagi kalau di surga itu Bunda Maria Tuhannya adalah Yesus mantan anaknya di bumi. Maria menuhankan anak mantan anak. Bukanlah mantan anak karena dia masih anak manusia di sana. Tapi kan tadi dia sangkal bukan anaknya lagi kan gitu. Oh gitu. Iya kan mengikuti arahnya dia gitulah. Serba salah memang. Iya. Serba salah. Iya. Ayo teman-teman. Semangat. Oke teman-teman. Bergabung di Apologet Islam Indonesia. Jangan lupa dukung channel-channel kami Zulkifli Abbas, Andi Selebes Channel dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian jangan lupa wakaf infak buku. Buku ini sangat baik untuk kita alokasikan ke seluruh wilayah pesantren yang ada di Jawa Barat, terutama kantong-kantong yang misionarisnya sangat-sangat jelas pergerakannya ingin murtadkan saudara-saudara kita. Itu jangan lupa ya, itu teman-teman. Jangan lupa juga kalau ada yang ingin berbagi kepada anak asuhnya Bang Juma yang ada di Makassar, mungkin ingin berbagi THR kepada santri-santri yang ada di sana, anak yatim yang ada di Masjid Nurul Maulidah sebulan penuh di sana mengisi kajian ilmu bersama Bang Juma, baik buka puasa sampai tarawih bersama dan sahur bersama. Ya silakan disalurkan ke Makassar Mualaf Center Indonesia ke nomor rekening 401-3000-17173 Bank BTN. Itu sih dari saya Bang Juma. Iya dong. Saya kan announcer Bang Juma. Bantal wartawan yang dipecat karena nggak dapat gaji 7 bulan. Sudahlah dia yang nggak dapat gaji, dia pula yang dipecat. Gimana dong? Ya itulah bos saya saking baiknya. Tapi menurut informasi sekarang bos saya lagi nggak diterima amalnya karena ya, banyak utangnya di muka bumi yang ditinggal. Iya. Gitu Bang India. Iyalah makanya yang punya utang cepat dilunasi lah ya. Iya betul juga Bang Andi. Iyalah jangan sampai habis bulan puasa masih ada utang. Kalau punya utang nggak sanggup hubungi yang punya. Bang, Ibu, punya channel. Om, saya belum sanggup membayar utang saya. Mohon diberi kelonggaran. Itu ya. Jangan Anda yang ngumpet.
gitu ya. Yang punya utang diem malah yang marah-marah kalau ditagih gitu. Nah itu. Bagaimana Ibu Dwi? Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bang Juma apa nggak ada? Bang Juma tenaganya pakai apa? Bang Juma nggak capek Bang Juma? Kenapa Bun? Masya Allah. Bunda jam bener-bener segini dari- belum tidur Bunda? Iya, saya tuh ngeliatin terus buka lagi Bang Juma ada, bedok lagi Bang Juma ada, Masya Allah Bang Juma mudah-mudahan Allah kasih sehat semuanya Bang Juma. Terus Amin. Bunda juga. Akang, semuanya ya Allah. Aku seneng banget dengan tema ini Bang Juma. Jadi Bunda jangan manggil Akang. Bunda jangan Kang? adek manggilnya adek. Adek. Adek siapa Bang? Adek. Bunda Ratna kan udah sendiri kan dulu pengen sekali melihat Bang Juma gimana kalau Bang Juma itu lagi debat ya. Akhirnya kan lihat sendiri bagaimana berjam-jam kan kita dicuekin. Dicuekin ya waktu itu ya. Barusan telepon si Karyana, Gurunda Karyana sanggup dengan tema ini Lukas 11:27 ini. Bentar lagi dia mau naik. Dia lagi ganti baju katanya. Ya udah. Berbahagialah Bang Juma, ibu. ya Allah. Top Bunda, top, Bang kan ya Juma. Anda ibu nih, Bunda Ratna. Anda kan ibu. Ibu bahagia nggak? Ibu bahagia nggak membesarkan anak mulai dari bayi menyusui gitu loh? Bahagia banget nggak sih kalau menyusui anak? Bahagia banget. Tapi uten-uten pada kepanasan Ya, Bang kan Andi. gitu dulu. Kemarin. Ini seminggu aja atau sebulan nih. Tema ini habis lagi orang oten-oten yang lain itu Bang. Oke, saya turun lagi ngasih tahu itu aja. Kalau ada Karyana naikin gas langsung diskusi lagi ya, mumpung masih ada waktu nih. Baru jam 12. Oke, Bang Juma sehat, Bang Adi sehat, Akang Siap, sehat. Bunda. Hujan Siap, Bunda. turun, pokoknya. Ya, siap-siap. Oke, Bang Juma saya turun sehat lagi. selalu. Mantau Karyana. Iya. Iya Bun. Sehat selalu Bun. Tapi Bang Juma itu Bunda kalau lagi live itu harus disiapkan cendol biar satu gentong juga cendol habis Bunda. Nggak cendol Ya Allah. ini nanti. Bang Juma, Bang Andi, aku tuh baru lihat, pernah lihat Bang Juma waktu live itu ya, Masya Allah. Bang Juma itu apa kayak padahal nggak ada buku, nggak ada kitab, nggak ada apa. Itu kayak ada itu ya Allah kasih bacaan-bacaan di depan Bang Juma seperti itu Bang Juma. Bener aku sampai sekarang aku pikir itu Bang Juma baca-baca atau ini. Ya Allah cuma di laptop kayak keluar apa semuanya nempel di. Aduh nggak tahu Bang Juma, Masya Allah otak Bang Juma dari apa ya Bang Juma ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pokoknya Bang Juma sehat Gara-gara selalu, makan Bang tape Juma. Bu. Gara-gara makan tape. Makan tape, makan cendolnya Bu Mariam aja. Oh iya cendol maksudku cendol. Iya, ya oke Bang Masya Juma sehat selalu Bang Andi. Iya Bun. Assalamualaikum. Ya, Bun. Bang Juma sampai kapan mau lidahnya Waalaikumsalam. di itunya Bang Juma kemarin? Yang apa? Gimana Bunda? Yang itu apa buka sampai hari apa Bang Juma itu, Pak? Sampai Idul Fitrinya di sana Bun. Hari Jumat, hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Oke, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masih bisa nambah insya Allah. Wajib itu nambahnya. Amin. Wajib nambahnya Bunda. Wajib. Ada aja Bang. Insya Allah, insya Allah, ya. Makasih Bang Juma. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada Ibu Karyana naik, aku turun juga. Mana Ibu Karyana? Katanya mau membahas Lukas 11:27. Mana dia? Belum ada Kang. Sih. Banyak juga chatku yang masuk ya. Chatnya itu Bang Juma dia nonton dulu baru diserahin ke kita suruh nanggapin. Dikirim video baru suruh nanggapin ya. Iya. Ini kenapa ini menurut Bang Suma ini gimana? Kalau saya jawabnya gini Bang Juma, kamu kan udah nonton, coba ceritain dong apa maksudnya. Nah, gitu. Gitu ya? Iya, gitu Kamu aja. kan sudah. Oh,
Karyana OTW. OTW kemana? Tunggu ya. OTW kemana dia? Ada yang baru naik nih, siapa nih? Namanya keren banget. Siapa sih? Larkot. Larkot. Barcode. Larkot. Ya begitu namanya Bang Di. Iya, itu namanya Larkot. Tertulisnya begitu. Iya. Woi, Larkot, ngomong dong. Darkot. Darakote. Sambil menunggu Ibu Karyana, Bang Juma. Siap. Apa sih manfaat diskusi lintas agama ini? Manfaatnya alhamdulillah banyak orang yang tercerahkan Bang Andi. Banyak yang tercerahkan. Para penghujat juga sudah mulai menghitung kan. Wah bahaya ini kalau kita semakin hari menghujat, Bang Suma semakin buka nih isi Bible. Gitu Bang Andi. Oke. Dan kalau isi Bible makin dibuka, ya orang makin banyak yang masuk Islam. Kan gitu Bang Andi. Iya. Ya kan? Iya. Dan faktanya begitu, baik di dunia nyata maupun di media sosial kan. Iya. Alhamdulillah kemarin yang Bang Juma syahadatkan Didi Jackson yang ada di Bali itu. Alhamdulillah udah disunat. Aktif ke mau dimasukin pesantren. Nah, itu manfaatnya kan. Alhamdulillah. Betul. Manfaatnya ya itu, salah satunya itu. Yang antar sunat malah di videoin kelihatan semua. Waduh. Masa? Iya. Yang nyunat perempuan lagi. Oh iya? Iya. Udah ya, dapat ilmu dan kebenaran, Masya Allah. Tapi ada banyak yang premium juga umat sebelah. Banyuma, pengangguran, modus dakwah, jual agama demi koin gitu kan, gitu Banyuma itu framing mereka. Padahal dia nggak tahu Banyuma itu duduk-duduk doang, perusahaan dia jalan terus. Alhamdulillah Bang Andi. Gitu. Perumahan kan kedua ini ada yang pesan dari siapa? Dari teman kita di Skrimum Polda Kendah. Mau pesan baju juga di Akang. Tapi biar dikirim langsung dari sini aja nanti. Oh iya. Beliau? Iya. Teman-teman di Polda. Teman-teman yang ada di Diskrimum ya, baik di 54, adik saya juga ada di situ namanya Roy dari Bone dia. Sebelah-sebelahan dengan beliau juga. Nggak usah disebutin namanya, kalau ada Roy nggak apa-apa lah ya. Khususnya yang ada di Kamnek, pasti nonton bareng nih di Kamnek nih. Sehat selalu, jangan lupa sahur di sana. Aku merapat nih, aku merapat nih kan nih. Enggak lah, habis lebaran aja ya. Adik-adik yang ada di sana sedang bertugas. Orang pada mudik, antum luar biasa. Tidak mudik, demi untuk apa? Tugas negara. Menjaga Kamtipnas. Mengayomi masyarakat. Mantap. Salam presisi. Bang Handi hebat juga Bang Handi ya. Iyalah, terutama yang ada di Jatanras. Jack, Om Jack, hati-hati menjalankan tugas. Tetap semangat. Jatanras mana ini? Polda Metro. Oh. Iya. Tetap semangat, berantas semua penjahat. Jangan disisakan. Jangan diberantas. Dimasukkan di kerangkeng aja, dikasih pembinaan. Halo, semangat malam. Halo. Ibu Karyana udah ada di bawah. Cuma tunggu Bu, saya naikkan Bu Karyana. Mana dia? Mana Bu Karyana? Minta Bu. Oh ini dia. Ini Bu Karyana ya? Siapa sih? Allah. Ini Bapak Karyana ini. Oh ini dia nih Bu Karyana nih.
Naik. Kalau naik. Sandi Muslim Kristen Sandi sebelum saya turun. Oh Muslim. Waalaikumsalam. Dibawa dulu ya. Ya, saya dibawa Banyuma. Silakan berdoa sama Ibu Karyana. Oke, Kanda. Makasih Kanda. Selamat malam. Bang Malam. Juma. Malam Ibu Karyana. Ya, sebentar saya ini ya, Salam, tapi salam kenal. tadi saya udah harus mau istirahat, tapi tiba-tiba si Akang bilang suruh masuk ke sini. It's okay. Iya. Adik saya ada Rahmat, mungkin naik juga ada di bawah. Mohon. Boleh. moderator, Silakan. Bentar ya Bang Juma, aku siap-siap dulu. Siap. Cekaru di Indonesia bagian timur. Iya udah. Silakan Pagi, Saudara Rahmat Juma, kalau ada di bawah. Di apa? Di sini sudah jam 00.22. Iya, di sini kita selisih 1 jam, Ibu. Oh iya. Iya. Ada adik saya ya. Silakan moderator kalau ada Saudara Rahmat SAG. Halo Ibu, semangat malam. Malam. Iya, gimana kabarnya, sehat? Sehat Bang Juma. Syukur alhamdulillah. Pakai aja ini ya. Oh ada di. Boleh. Oke. Semangat malam, Pak. Namanya siapa sih? Ringo. Rahmat, namanya Rahmat. Oh, Ringo. Iya, oke. Bisa buka kamera, Pak Rahmat? Nggak siap saya dibangunin. Oh, iya. Kameraku ini. Jakang tiba-tiba. Itu Maryam itu tertulis di Al-Quran ya, Bang Juma? Al-Quran surah Maryam ayat 32. Apa sama isinya? Sebenarnya nggak sama isinya, cuman kalau di dalam Al-Quran surah Maryam itu diceritakan bahwa Nabi Isa menyatakan bahwa aku berbakti kepada ibuku dan ibuku tidak menjadikanku menjadi orang yang sombong dan tidak menjadikan aku sebagai orang yang celaka gitu. Itu Nabi Isa. Nah kalau di Bible kan Lukas 11 nomor 27, berbahagialah ibu yang telah mengandung kamu dan susu yang telah engkau minum, atau ya kayak gitulah dalilnya. Artinya Yesus ini benar-benar seutuhnya manusia. Makanya kami sebagai Muslim itu dari kemarin ingin melihat dari sudut pandang kekristenan, bagaimana kami sebagai orang yang menjadi bagian daripada misi penginjilan bisa memahami bahwa Maria melahirkan anaknya dan anaknya ini sampai kapan statusnya sebagai anak. Begitu juga Maria sampai kapan statusnya sebagai ibunya Yesus. Itu yang ingin kami tahu. Begitu Ibu dan juga Saudara Rahmat. Oke, boleh saya baca ya Bang Juma ya? Boleh. Di Lukas 11 ayat 27 saya kalau Al-Quran hampir tidak pernah membaca. Jadi Iya, silakan. Karena saya tidak mengerti ya, makanya saya tidak pernah menghujat. Untuk apa saya menghujat, saya tidak mengerti. Begitu Bang Juma. Siap. Oke, saya baca Lukas 11 ayat 27. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya. Nih, salah satu dari antara orang banyak ada berkata kepadanya, berseru, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Elohim dan yang memeliharanya. Ini gampang kok Bang Juma, apa yang sulit?
Enggak, sebenarnya enggak sulit, Ibu. Cuman kami ingin mengetahui Maria ini statusnya sebagai ibu Yesus itu sampai kapan? Dan Yesus sebagai anak Maria itu sampai kapan? Oke. Itu Rahmat ada komentar? Ada ini tanggapan? Nggak ada perubahan. Selama Yesus masih di bumi, selama Yesus sudah dilahirkan, nggak pernah dia jadi tidak anak, jadi anak dan jadi tidak anak. Nah, sampai hari ini, Pak. Tidak ada perubahan. Jadi selama dia di bumi ini, ya dia anak Maria. Setelah di surga, kehidupan berikutnya enggak lagi. Nah, kita tidak tahu apakah Yesus setelah naik ke surga itu, kan dia naik ke surga, begitu dia bangkit naik ke surga dan turun lagi. Nah, setelah naik lagi, kita tidak tahu apakah fisiknya berubah. Tidak ada penjelasan di Alkitab apakah fisik manusiawinya berubah. Tapi ketika dia bangkit, ketika dia bangkit naik ke surga, turun lagi menampakkan diri kepada murid-muridnya, tangannya masih bekas paku dan perutnya bekas tusuk. Nah, ketika dia pergi lagi yang berikutnya, kita nggak tahu. Setelah duduk di sebelah kanan Bapa, kita tidak tahu apakah fisiknya seperti apa. Tidak ada penjelasan. Kalau Markus 14:62, apakah nggak cukup itu, Pak Rahmat? Atau Lukas 22:69. Di situ dikatakan bahwa Yesus duduk sebagai anak manusia di sebelah kanan yang maha tinggi. Artinya kalau dia dikatakan Markus 14. Oh, ini yang di hadapan para hakim itu ya? Iya. Di situ diceritakan bahwa dia duduk sebagai anak manusia. Sebagai anak manusia berarti anak Maria. 14 ayat 62. Banyak ya. 62. Yesus di hadapan mahkamah. Iya. Yesus di hadapan mahkamah. Ya, Yesus mengucapkan itu ya. Padahal itu tidak nyata ya. Karena sebelum-sebelumnya sudah banyak tertulis mengenai dia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Tapi Yesus mengucapkan itu kira-kira apa tujuannya? Bisa nggak dipahami? Kalau saya melihat yang tertulis di sana dikatakan bahwa dia telah duduk di sebelah kanan, artinya yang duduk ini kan anak manusia. Kalau berbicara mengenai anak manusia berarti masih anaknya Maria dong di sana. Ya. Berarti Maria tidak kehilangan anak. Berarti benarlah apa kata Ibrani 13:8, Yesus kemarin, sekarang, yang akan datang tetap sama, nggak pernah berubah. Berarti selama-lamanya di kehidupan berikutnya Yesus juga statusnya masih anak manusia. Jadi Maria tidak pernah kehilangan anak ini. Ya, jadi masalahnya apa? Ya itu dia, berarti saudara-saudara kami Kristen menyembah anak manusia. Oh iya, memang iya anak manusia, tapi anak manusia yang bagaimana kan gitu? Anak manusia yang dilahirkan manusia, yang dilahirkan melalui roh. Al-Quran juga mengakui itu. Iya. Dikandung melalui roh. Jadi bukan hasil perkawinan Yusuf dan Maria, bukan. Iya. Dan dia tetap anak manusia kan, anak Maria. Disebut anak manusia, iya. Ya itu dia. Artinya kalau dia di kehidupan kekal masih anak manusia, berarti selama-lamanya Maria ini adalah ibu Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, berarti dia ibunya Tuhan. Berapa kali Yesus menyangkal bahwa mengenai ibu ini? Termasuklah yang di ayat 27 ini di Lukas ini. Itu kan manusiawi orang ibu-ibu yang berkata itu, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, katanya kepada Yesus kan. Siap. Tapi Yesus menyangkalnya kan? Iya. Ya benar katamu, bukan gitu dibilang. Tapi Yesus, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, malah gitu.
Jadi artinya begini, sekalipun ibuku Maria, kalau dia berdosa tetap juga akan dihakimi. Iya, gitu maksudnya. Berarti Yesus pernah begini, saya lupa ayatnya. Lihat ibumu datang, kata seseorang. Waktu itu Yesus dikerumuni banyak orang. Lalu Yesus berkata, ibuku, inilah ibuku, mereka yang mendengarkan. Sahabat atas kan. Inilah Ya, ibuku, terus. yaitu mereka yang mendengarkan perintah Tuhan. Jadi seolah-olah di situ ibunya itu tidak berarti. Yang lebih penting adalah penurutan kepada perintah Tuhan, bukan biologisnya. Ya, berarti Ini ada maksudnya di sini tertulis Bang Juma. Ini ya. iya, gimana? Ada tertulis di sini bahwa Yesus tidak mengakui Maria ibunya. Nih, tertulis yang dikatakan itu Rahmat tadi ada di Matius 12 ayat 46. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau, katanya kepada Yesus. 48. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku? Kata Yesus, dan siapakah saudara-saudaraku? 49. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. 50 jawabannya, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bukan Maria ini maksudnya. Iya. Begitu, saudara. Jadi Yesus tidak mengakui Maria. Makanya kita bilang manusia, bukan manusia begitu. bagaimana? Bukan begitu artinya. Maria sekalipun dia ibunya Yesus secara biologis, kalau Maria itu melanggar perintah Tuhan, dia juga akan dihukum. Nah, gitu. Jadi Maria juga bisa. Artinya Yesus menghukum ibu kandungnya gitu. Iya. Tapi nggak mungkin kan? Kenapa? Kita kan berpikir manusiawi. Kita pikiran kita nggak mungkin biologis. Maria. Itu udah pilihan Tuhan, nggak mungkin Maria. Iya. Tuhan sudah menjamin itu. Sudah kodratnya. Tuhan sudah memilih Maria. Ya, maksudnya Maria ini menuhankan anaknya nantinya. Dia paham. Iya. Jadi anak menuhankan ibu kandung menuhankan anak kandung. Iya, berbahagialah engkau, Maria. Jadi yang anehnya begini. Kenapa kita heran kalau itu terjadi? Namanya Tuhan apa saja. Ya, heranlah sembah oleh ibu kandungnya. Itu karena selama ini kita sudah diajari Tuhan itu tidak bisa dicapai. Di situ udah dipaku mati sama kita. Tuhan itu nggak mungkin bisa dilihat, tidak bisa dicapai, tidak bisa disentuh, tidak bisa macam-macam. Pokoknya Tuhan itu maha kuasa, maha kasih, maha semuanya. Tapi maaf, tidak bisa jadi seorang manusia. Nah, itu yang salah. Ternyata bisa. Berarti Bahkan Tuhan manusia bisa paling hina loh. Berarti Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan. Nggak bisa. Bisa menjadi manusia paling hina. Iya, Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan kan? Iya, bisa jadi apa saja, iya. Nggak mungkin lah menjadi tidak Tuhan. Jadi begini. Yesus itu kan manusia. Jadi begini, kalau sesederhana yang kita pikirkan, yang seperti tertulis di Al-Quran itu, semua orang bisa mengerti itu. Ya Tuhan itu nggak bisa kelihatan. Tapi begitu rumit di Alkitab, ketika Tuhan itu bagaimana menjangkau manusia yang berdosa. Tuhan tidak bisa bertemu dengan manusia yang berdosa. Tetapi melalui cara inilah, harus lahir dia jadi manusia. Nah, Yesus mengatakan dirinya anak manusia bukan Tuhan. Tetapi jika ada orang mengatakan dia Tuhan, salahkah itu? Gak, masalahnya ketika Yesus turun ke bumi, dia tidak pernah mengaku kalau dia adalah Tuhan. Dia mengatakan tidak pernah. Tadi ku bilang kalau dia Yesus utusan tidak Tuhan. pernah mengatakan dirinya Tuhan. Jadi begini. Terus yang ngajarin abang ini, yang ngajarin abang kalau dia Tuhan siapa? Alkitab. Bukan Yesus.
Alkitab mengatakan bahwa itu yang lahir di kota Daud itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang lahir Mesias, bukan Tuhan. Baca ayatnya, baca itu ayatnya. Di mana? Yang tuh, gini searchingnya. Saya nggak ada punya 2 handphone. Searchingnya begini. Tuhan dan Juru Selamat di kota Daud. Lukas 2 nomor 11. Lebih hafal Bang Juma. Iya, hafal tapi dia nggak mengerti sayang. Kenapa? Pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Siapa yang mengucapkan itu? Malaikat katanya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Para gembala kan? Para gembala. Ya, jadi para gembala ini menceritakan itu ke semua orang yang dapat dia jangkau kan? Ya, bahwa telah lahir manusia yang diurapi Tuhan. Iya, Tuhan katanya kan? Bukan Tuhan, manusia yang diurapi Tuhan. Baca ulang. Kristus Tuhan. Ya sama itu. Kenapa di Kristus Tuhan itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Coba ayat berapa tadi? Di kota Daud ya? 2:11. Iya. Lukas 2 nomor 11. Kristus itu kan manusia yang diurapi. Berarti Kristus Tuhan artinya manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Oke, aku baca. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan, iya, Kristus Tuhan. Kristus itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Kristus, Tuhan. Coba baca original teksnya. Makanya aku bentar lagi pintar Bang Juma. Aku bentar lagi ada terjemahan dari Aramaik dari Bang Aldo. Udah aku pesan, order semua buku. Ya, silakan. Yang ada jelas-jelas di manuskripnya. Terjemahan dari Bang Aldo yang terjemahkan. Jadi ini nanti akan semakin mudah-mudahan memang yang saya ketahui dan Rahmat ketahui sama dengan saya bahas dulu ya. Saya baru temukan ini. Saya baru temukan, agak lambat saya baru loading, baru bangun. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus. Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Mesias. Kristus. Tuhan, lagi di kota Daud. Berarti ada 3 gelarnya. Juru Selamat, Kristus, Tuhan. 3 gelar di situ. Kristus itu apa? Kristus itu adalah orang yang diurapi Bapa. Orang Mesias. Mesias. Saya tidak memperhatikan apakah orang, apakah apa, tapi seorang yang diurapi gitu. Maria melahirkan orang kan, berarti seorang yang diurapi. Siapa yang mengurapi? Tuhan. Di mana diurapi? Di kota Daud. Gitu. Kapan diurapi dia? Pada saat di Sungai Yordan. Kapan dia diurapi? Di Sungai Yordan kan? Salah, itu baptisan. Oh, dibaptis. Dia diurapi sejak anakku engkau pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Di situ dia diurapi. Jadi di surga dia sudah diurapi. Nah, apakah cuma Yesus yang diurapi? Jadi yang kita lihat di dunia ini para nabi mengurapi Raja Daud. Mengurapi Raja Saul, itu yang ada di dunia ini. Tapi jauh sebelumnya Bapa telah mengurapi anaknya di surga. Ya. Dalilnya di mana itu? Yesus diurapi di surga. Ada 5 ayat di Alkitab. Anakku engkau pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Iya, di mana itu? Bukan di kitab Ibrani, di kitab Mazmur. Iya. Hanya dua kitab. Tapi ada 5 ayat itu. Anakku engkau pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Hari sebelumnya berarti bagaimana? Kenapa istilah hari ini? Hari sebelumnya bagaimana? Oke. Banyak. Peranakan. Ada 5 itu. Ya. Ada yang, jadi ini yang tidak dimengerti dunia Kristen.
Hanya Pak Ringo-Ringo mungkin dan orang lain yang mengerti ini. Bahwa Yesus itu diciptakan melalui firman, dilahirkan. Berarti diciptakan ya? Diciptakan, dilahirkan, dibentuk, itu tertulis di Alkitab. Iya. Berarti Yesus ini ciptaan? Ya. Ciptaan Tuhan? Ciptaan Bapa, ya. Berarti Bapa menciptakan dirinya atau menciptakan makhluknya? Bapa yang tidak berawal dan tidak berakhir berfirman sehingga ada anak. Sebelum semua ada. Jadi mereka berdua lah ada. Lalu kemudian Bapa menciptakan semesta alam melalui Dia. Itu tertulis di kitab Ibrani, melalui Dia. Yaitu anaknya itu. Termasuk menciptakan tubuhnya sendiri. Kenapa jadi bodoh sekali? Tadi udah ada dua. Tadi sudah termasuk, ada dua. Termasuk menciptakan dirinya sendiri kan? Dengarkan saya ulangi. Kan Maria belum melahirkan di situ. Saya ulangi lagi. Sebelum ada semuanya, sebelum ada, Bapa tidak berawal, tidak berakhir. Tidak Yesus sudah ada enggak? Berapa lama? Dengar dulu. Tidak ada tertulis di Alkitab berapa lama itu kekosongan itu Bapa sendirian. Lalu Bapa Yesus belum ada. Pada saat Bapak berdiri sendiri, Yesus sudah ada belum? Gimana, saya teruskan atau pura-pura bodoh ini? Ya, Anda nggak bisa jawab, jangan marah dong. Enggak, udah keterlaluan kulihat. Lah, pada saat Bapak berdiri sendiri, anak Maria ada nggak di situ? Pendengar, penonton pasti tahu apa yang kujelaskan tadi. Lah kan ini tinggal dijawab pada saat salah satu biar dijelaskan ulang apa yang kubilang. Pada saat Tuhan Elohim berdiri sendiri, anak Maria sudah ada nggak di situ? Ulangi. Saya ulangi ya, saya sabar. Sekali lagi kujelaskan, saya akan tidur. Yang tidak berawal dan tidak berakhir itu adalah Bapa. Bapak tidak tertulis di Alkitab berapa lama dia sendirian sebelum semua ada. Betul. Lalu dia berfirman, anakku engkau pada hari ini engkau telah kuperanakkan, jadilah anak. Dua. Waduh, nggak ada itu. Garambang itu yang pertama ini. diciptakan. Tidur, ya? Aku baca dalilnya. Waduh. Baca dalilnya. Aku baca. Adam saja diciptakan nanti di hari keempat. Masa Yesus lebih duluan daripada Bapak? Iya, hari ke-6, sorry. Matahari keempat, hari ke-6 Adam. Lalu bagaimana kemudian Adam hari ke-6? Yesus sudah ada, belum ada Adam. Gimana ceritanya? Sementara masih Yesus masih jauh lagi Adam, Bang Juma, masih jauh. Yesus duluan mana dengan Adam? Jadi ini sama pengertianku dengan Rahmat. Bapa dengan anak, ini ya, ini Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dia keluar dari Bapa. Ya, kalau Bang Juma mengerti, ya teknologi cloning ada, tapi ini udah super cloning ini, keluar dari Bapa. Nah, Adam keluar dari tulang rusuk yaitu Hawa. Nah, itu Bapa itu begitu lama dengan anak di surga dengan malaikat-malaikat, belum ada penciptaan Adam dan Hawa, belum. Yesus sudah ada. Iya. Bagaimana ceritanya Yesus lebih duluan ada daripada Adam? Jangan bilang Maksudnya Yesus. apa itu? Jangan bilang Yesus. Jangan bilang Yesus. Tapi nih ya, di mana ada malaikat-malaikat di sini? Malaikat di mana, Bang Juma? Enggak, maksudku gimana ceritanya Ibu mengatakan malaikat itu di mana? Tempatnya malaikat di mana? Surga. Oke, aku baca ya, ulangi. Ibrani 1 ayat 5.
karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat? Di antara malaikat-malaikat yang di sorga. Ya, pernah dikatakan demikian. Titik 2. Anakku engkau telah kupernakkan pada hari ini, dan aku menjadi bapaknya, dan dia menjadi anakku. Nggak ada kepada malaikat-malaikat. Itu di surga kejadiannya. Itu makanya bingung umat Islam. Kok bukan bingung? Bukan bingung. Ajaran pembodohan kayak gini, kayak mana kami mau terima? Masa kan Yesus lebih dulu ada daripada Adam? Aduh, bukan Yesus. Yesus itu dikatakan lahir dari rahim Maria. Ketika dikatakan ya, lalu siapa? Anak Elohim, namanya dirahasiakan, belum ada. Anak Elohim, siapa di situ sebagai Makanya anak? dibilang itu Rahmat tuh pura-pura bodoh Bang Juma katanya. Ya siapa anaknya di situ? Siapa anaknya? Kenapa Nih, nggak Bang dijelaskan? Juma. Bang Bukan Juma ya. bukan pura-pura bodoh, Bang dianya Juma nggak bilang, tahu. Karyana kok bisa DPR dia? Waktu itu kan pernah pembantu di rumahku. Membantu dia waktu itu. Kok bisa DPR? Masa sampai segininya sih? Orang yang sama loh, orang yang sama nih Karyana nih. Nih. Iya, di mana Yesus sebelum alam ini dicipta? Yesusnya di mana? Sosialisasi nih Karyana nih. Dulu pembantu di rumah aku si Karyana kok bisa di mana Yesus pada saat bumi belum dicipta? Gitu loh. Masa sih? Makanya Rahmat itu geram Bang Juma. Geram dia kalau ini enggak. Karena enggak bisa membodohi saya. Enggak. Gimana ceritanya, Bu? Yesus lebih dulu daripada Abraham. Kami enggak, di mana Yesus? Di mana Yesus pada saat alam belum dicipta? Di mana Yesus pada saat alam belum diciptakan? Ada sebelum purbakala. Aku sudah ada belum dunia dijadikan ada. Mau aku cari. Itu Salomo itu. Amsal 8. Aduh, Salomo di zaman siapa itu anaknya Daud? Lah, Yesus anaknya Maria, lebih parah lagi. Lebih dulu Salomo daripada Yesus. Saya geram Rahmat itu. Iya, kalian ingin membenarkan dogma yang tidak masuk akal. Bagaimana ceritanya? Nih ya, Bang Juma, Ibrani 5 ayat 5 dikatakan, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Imam besar yang ada di perjanjian lama, yaitu Melkisedek. Dialah itu. Ya. Nah, terus masalahnya? Sebentar, tetapi dimuliakan oleh dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kupernakkan pada hari ini. Banyak loh. Ya, itu deklarasi Bapa kepada anak. Kalau yang kayak gitu, lalu bagaimana dengan Yakobus 1:18? Nanti kalau sudah kita mengerti, kalau sudah kita baca, nanti aku tebarkan semua ini Aramaik ini, tidak ada lagi Tritunggal. Bahwa Yesus adalah ciptaan. Yakobus 1:18. Jangan berantem-berantem si bom sama yang lain. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ini siapa lagi nih? Itulah dia. Siapa tuh? Bang Juma bentar lagi mau dibaptis ini. Ya siapa itu yang supaya kita itu siapa? Yesus dengan? Ya, Yesus sebelum lahir dari Maria, itulah dia. Ya, terus dikatakan kita di situ. Di mana tertulis? Belum tahu tapi sudah ini. Yakobus 1:18. Udah ku baca tapi nggak tahu hafal di mana. Di mana Yakobus 1:18. Hah? Yakobus 1:18. Oke. Adik saya ini agak baperan memang nih. Dia ada lagi abangnya lagi lebih parah lagi. Emosian. Aduh. Di mana lagi Yakobus ini? Emang udah hang aku Bang Juma. Apa? Yakobus 1 ayat 11. 18. Baik. Oke, kita baca ya. Ya. Atas kehendaknya sendirinya huruf besar
Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Siapa itu? Berada di Wahyu 3. Nih ya, ada di nih. Ya, siapa kita ini? Siapa kita? Nah, anak sulung Siapa itu kita ya di situ? Yesus. Ciptaan yang pertama di sini. Kita? Kenapa jadi kita kalau cuma Yesus? Siapa aja? Kalau di Israel itu anak-anak sulung itu semua diprioritaskan. Nah, berarti semua Israel anak sulung gitu? Bukan. Anak-anak sulung Israel. Itu yang waktu itu dibumbul. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Itu siapa itu? Ya, kalau dikatakan anak sulung, ini ya, sebentar, saya ambil dulu di ini. Nih, di Wahyu 3, Wahyu 3 ayat 14. Nih, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Amin itu siapa? Yesus. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Apa ciptaannya? Anakku yang kau hari ini kuperanakan melalui firman perkataan, yaitu ada di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Bapa. Ya, kita di situ siapa? Kita yang mana? Yang tadi di Yakobus 1:18 itu Ya, siapa? orang-orang yang selamat, kita anak-anak sulung dikatakan boleh. Ada yang kan mulai jujur kan? Berarti bukan cuma Yesus yang digelari anak sulung. Bang Juma, itu Bible itu ada letterlek, ya, bahasa biasa, ada bahasa perumpamaan, ada bahasa nubuatan, ada bahasa simbol. Jadi mau dikategorikan yang mana? Begitu. Ya, tergantung seleranya Kristen. Jangan, nggak boleh salah ini. Ya, gimana ceritanya? Makanya belajar, Belum Bang lagi Juma. Kolose 1:15, Yesus sebagai anak sulung. Yakobus 1:18, kita semua juga adalah anak sulung. Gimana? Yang mana yang betul ini? Terlalu banyak anak sulung. Dan lucunya kita adalah anak yang sulung dari segala yang diciptakan. Memang Kolose 1. tergantung konteks. Nah, kita di sini sebagai anak sulung di antara seluruh ciptaan itu gimana maksudnya? Makan roti dengan makan hati sama-sama makan kan? Sama enggak? Tergantung konteksnya. Aku makan hati sama Bang Juma. Aku makan roti dengan Bang Juma. Apa bedanya? Beda dong, tergantung konteks. Gitu. Tergantung kata-kata Nah, juga, bukan cuma konteks doang. Bang Juma, saya Makan hati dengan ini yang belum kelar dari semua Kristen yang Bang Juma naikkan ke atas. Saya nungguin di bawah 2 sampai berapa apa enggak Bang Juma naikkan saya tentang kematian Yesus. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu tentang kematian Yesus. Kira-kira Bang Juma, berapa pihak yang menginginkan Yesus mati? angkatan benar, murid-muridnya dan Tuhan di surga, di langit, itu yang mereka tidak mau. Ulangi. Iblis, muridnya angkatan benar dan juga Elohim tidak mau Yesus mati. Yang mau Yesus mati iblis, orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala mahkamah agama, dan juga Kristen yang muncul belakangan. Itu. Salah Bang Juma. Yang mau Yesus mati, ya. Alasannya? Bukan, beda. Jadi gini Bang Juma. Begini Bang Juma. Berapa pihak beda yang mau dan beda yang menginginkan. Beda motifnya. Nah, itu harus tahu dulu.
motifnya Bapak, ya, Bapak tidak mau, tidak berkeinginan Yesus mati. Betul. Tapi itu memang. Iya. Memang. Duh, ada telepon lagi. Memang nggak mau Bapak Yesus mati. Ntar dulu Bang Juma. Iya. Yang mau Yesus mati itu ya kalian. Kalian, iblis, orang Farisi, mahkamah agama, itu yang mau Yesus mati. Satu kubu kalian itu. Yang satu kubu dengan Bapa Elohim, umat Islam. Ya toh? Sudah pasti masuk ibunya Maria. Murid-muridnya sudah pasti nggak mau kecuali Yudas. Siapa lagi? Pilatus tidak mau juga. Selain itu pasti mau. Jadi gini Bang Juma, biar clear dan kelar dulu masalah Yesus, ya kan? Jangan seakan-akan Bapak menginginkan sementara pelakunya adalah iblis, ya kan? Jadi gini, sudah menjadi ketetapan, ada tertulis bahwa akibat dari dosa nenek moyang kita, sehingga Yesus harus mati karena dialah yang menciptakan langit dan bumi dan manusia di hari ke-6. Hari ke-7 berhenti, yaitu hari Sabat. Begitu Bang Juma. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini, iblis sejujurnya tidak menginginkan Yesus mati. Kenapa coba? Iblis alasannya? Karena itu harus dijalani oleh iblis. Apa keinginannya? Keinginan iblis adalah supaya Yesus jatuh sepanjang dia lahir. Coba waktu dia lahir itu di masa apa kan, anak-anak laki-laki dibantai. Itu itu tujuan iblis untuk mengincar Yesus. Nah, pada saat Yesus dicobai, itu dia bukan untuk iblis menginginkan Yesus jatuh ke dalam cobaan. Dan karena bumi kita ini sudah digenggam sama iblis dengan mempengaruhi Hawa, dan Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, dia mau mempertahankan permanen iblis ini, bumi ini dikuasai iblis. Lalu dengan bukti ya, dia mencobai 3 kali. Dan salah satunya dia bilang, Yesus, ini bumi kuberikan kepadamu, sembahlah aku. Ya kan? Artinya di situ pesannya bahwa bumi ini milik saya. Milik saya karena dia sudah menurut kepada saya. Nah, Bang Juma tahu nggak permasalahan sebelum kejadian bumi dijadikan sebelum Adam dan Hawa berdosa? Kejadiannya apa? Ketika anakku yang kau hari ini kuperanakan, lalu diberi kuasa di sorga, yang bekerja siapa? Anak. Dia menciptakan Lucifer. Dia menciptakan malaikat-malaikat. Nah, ketika malaikat-malaikat bersujud selalu kepada anak, cemburu naga, yaitu Lucifer. Itu melambangkan naga ya. Iblis itu melambangkan naga. Inilah permasalahan di awal Bang Juma berada di surga, yaitu kecemburuan iblis kepada anak yang dikasihinya. Nah, ini diciptakan Bapa untuk pelajaran ke semesta alam, supaya sekali ini tidak ada lagi orang ketakutan dengan Bapa. Nah, nanti kita dibuat jadi robot, bukan. Bahwa dia maha adil, yang salah yang disalahkan, yang benar ya benar. Nah, iblis ini timbul hati kebencian dan ingin memberontak kepada Bapa. Dia membawa sepertiga malaikat dari sorga, dia mempengaruhi sepertiga malaikat dari sorga dan ke bumi ini untuk mempengaruhi ciptaan anak itu sendiri. Karena anaklah yang menciptakan langit dan bumi, dialah yang harus turun lahir melalui Maria. Panjang ceritanya Bang Juma. Jadi saya kadang-kadang iya, saya sendiri dari mana ibu mengatakan anak yang menciptakan? Kepadaku diberi kuasa di sorga. Siapa yang berkata begitu? Yesus ini.
Di Matius 28. Iya. Itu kelebihan Bang Juma. Pas ku bilang tahu. Masalahnya Yesus tidak pernah menerima kuasa. Dan Bapa Elohim juga tidak pernah menawarkan kuasa kepada Yesus. Yang pernah menawarkan kuasa di bumi kepada Yesus itu iblis. Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Kata iblis, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, wahai Yesus. Kalau kau nggak mau terima, ya sudah, aku berikan kepada yang lain. Ya. Maka kuasa itu diberikan kepada yang lain yang bukan Yesus. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku diberi kuasa, segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, ketika dikatakan Yesus, akulah jalan dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena diberi kuasa, dia yang bekerja, yang dia mencipta, dia yang menebus. Nah, kalau Bang Juma membuat mobil Beat, kalau rusak itu risetmu, kamu sendiri memperbaiki karena kamu yang memulai, kamu yang mengerti. Einstein buat ininya, Thomas Alva Edison buat lampu, ya dia yang membuat, harus dia yang memperbaiki sampai jadi. Itu logika berpikir, karena anak lah yang mencipta, yang diberi kuasa di sorga, dia yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, seisi bumi alam ini, sehingga harus dia yang turun. Itu ketetapan, dan dia memberikan nyawanya. Dia bilang kepada Bapa, Bapa, aku siap untuk itu, darahku untuknya. Itulah kasih Yesus kepada dunia ini, kepada kita. Lalu kita hancur selalu sudah. mengolok-olok, ya, selalu sekarang Yesus ketika dia ada di bumi, di mana dia pernah mengatakan Bapa memberikan kuasa kepada dia. Sebelum penyaliban dia berdosa. Itu bukan Yesus. Salahnya ibu itu di situ itu. Iblis yang datang memakai nama Yesus, ibu katakan Yesus, maka semuanya hancur. Semuanya Yesus, Yesus. Pencipta langit dan bumi kalian kudeta dengan oknum makhluk asing yang mengaku Yesus ini. Itu fakta. Sepanjang ibu di atas ini, ibu sedang mengajarkan kami yang mendengarkan untuk mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan yang mengaku Yesus. Padahal Anda menjual anak Maria pun bukan sebenarnya anak Maria yang Anda jual, tapi makhluk asing yang keluar dari kubur yang Anda ingin jual, yang bukan Yesus. Coba lembutkan hatinya. Benarkah yang keluar dari kubur itu anak Maria? Kan anak Maria berpesan ketika dia berkhotbah di antara seluruh orang Yerusalem, Matius 23. Apa kata Yesus yang asli? Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Sampai kapan? Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ketika ada yang keluar dari kubur, berkata enggak murid-muridnya, diberkatilah engkau? Berkata enggak? Enggak. Ketika kemudian ada muncul makan ikan goreng, berkata enggak, diberkatilah? Enggak juga. Lah, berarti yang datang bukan dia. Dia sendiri mengatakan itu. Namun sebelum makhluk asing ini datang, Yesus memang sudah berpesan kepada orang-orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, itulah yang datang, yang keluar dari kubur itu, yang menyesatkan banyak orang. Nah, sehingga ibu bingung. Ada Yesus sebelum bumi diciptakan. Yesus yang menciptakan segala sesuatunya. Dia lebih tua daripada ibunya. Dialah yang kemudian ada di kitab Amsal 8. Aku ada sebelum langit dijadikan, aku ada sebelum langit digariskan. Loh, Yesus sendiri mengatakan loh, Yohanes 8:42, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan Bapa dia ini, bukan dia yang maha berkehendak. Karena pada diri Bapa hanya ada satu kehendak. Dan ternyata kehendaknya Yesus bukan kehendak Bapa. Berarti Yesus bukan firman.
Karena Bapa mengutarakan kehendaknya melalui firman. Di dalam Yesaya 55 nomor 11, Tuhan memberi perintah maka semuanya jadi. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Selain apa yang kuperintahkan itu terjadi barulah bisa kembali. Jadi ini loh Bang Mazmur Juma. 3 gimana? Bang Juma, makanya aku mulutku hati-hati berkata, karena aku membaca ini ya di Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Elohim akan menambahkan kepadanya malapetaka. Hati-hati loh. Jadi jangan menambahkan, jangan mengurangi. Ya, itu nasihat untuk ibu. Jangan ke saya. Saya bicara berdasarkan dalil. Ibu berdasarkan apa ngomong? Ya, ini nih. Doktrin, dogma. Tidak. Bukan saya. Tertulis. Di mana Yesus? Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang-gemilang. Tuh. Nah itu bukan Yesus. Udahlah Bang Juma, menunjuk kepalaku udahlah. Bang Juma nggak bakal ngerti. Anda baca Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Yang bergelar bintang timur itu iblis. Baca itu kita. Dia meniru-niru Bang Juma. Kok meniru? Berarti Yesus yang meniru. Iya. Yesus yang meniru. Kenapa? Nih ya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ketika dikatakan rahmat tadi, Bapa adalah siapa? Tidak berawal, tidak berakhir. Sementara Yesus di situ berawal. Iya, yang pertama. Berarti bukan Bapa. Kan akulah awal. Bang Juma lupa. Akulah awal. Iya. Apakah itu Bapa? Aku bukan Tritunggal, bukan Trinitas, Bang Juma. Yesus punya Tuhan sampai kapanpun. Berarti dia bertuhan kan? Yes. Bapa di surga. Nah, itu dia. Dia terus apa? Selalu kepada Bapa. Nah, oke. Berarti Yesus itu bertuhan kan? Yes. Terus kenapa dituhankan? Inilah anak yang kukasihi, ikutilah dia. Itu bukan menuhankan kita itu. Bapa berkata, ikutilah dia. Inilah anak yang kukasihi, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Itu apa itu nggak menuhankan? Mendengarkan, mengikuti, nggak menuhankan itu. Kan Bapa berarti itu statement Bapa kepada Yesus. Jadi Yesus ini harus diikuti. Yes, ikutilah dia. Ada tertulis. Dengarkanlah dia. Nah, oke. Berarti Yesus yang harus didengarkan, bukan? Yes. Oke. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Anda ikuti nggak itu perkataannya? Oke, kita bahas ya. Oke, itu juga mau saya bahas sama Bang Juma. Ketika ketika Yesus katakan demikian, kenapa pendeta itu turun? Engkau tidak akan melihat aku lagi. Anda percaya? Oke, betul. Nah, begini Bang Juma. Sampai kapan? Bang Juma katakan, ada berapa kali Yesus datang ke bumi? Enggak, itu dulu. Katanya Anda percaya. Katanya Anda percaya kepada Yesus. Ikuti apa yang diucapkan Yesus. Saya percaya. Ya, sekarang dia mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Sampai kapan? Dia mengutus Roh Kudus, Rohku, Roh Penolong. Di mana lagi dikatakan Rohku itu kan? Katanya tadi jangan menambahi, jangan mengurangi, ditambahi lagi Rohku, Penolong. Aku akan minta kepada Bapa. Yohanes 14:16. Yohanes 14:26. Yohanes 16 nomor 7 sampai 15.
Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah, sekarang Yesus berkata, ketika Yesus engkau tidak akan naik ke surga, engkau dia tidak akan berkata, melihat, engkau tidak akan melihat aku lagi. Iya, benar. Sampai kapan? Sampai kapan Yesus tidak dilihat? Sampai dia datang kedua kali menjemput umat-umat, berarti yang datang ke Paulus gandum dan bukan. lalang, memisahkan gandum dan lalang. Sampai Berarti yang datang dia kepada Paulus bukan dia. memisahkan kambing dan domba. Yang datang ke Ananias bukan dia. Yang keluar dari kubur bukan dia. Yang datang kepada Paulus bukan dia. Yang datang di Pulau Patmos bukan dia. Jadi gini Bang Jumar. Jangan Anda tidak mengikuti. Bentar. Boleh aku jawab ya. Boleh aku jawab. Ya, silakan. Nah, Yesus datang ke bumi ini banyak kali. Ya. Dengar dulu. Dengar dulu. Mulai. Yang resmi 2 kali. Yang resmi. Nah, ketika di perjanjian lama, ya, yang resmi yang mana? Pada saat lahir melalui di kota Daud. Engkau tidak Yang akan melihat aku lagi. Pada saat menebus. Yang kedua adalah pada saat akhir zaman. Ya, hari gerak. Nah, yang banyak engkau tidak akan melihat aku lagi. Aku buktikan yang banyak kali yang mana? Aku buktikan. Yang banyak kali yang mana? 1. Ketika dia bertemu dengan Abraham. Alamak. Loh, baca di perjanjian lama. Ketika Yakub. Ketika banyak kali ketika memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai. Memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai. Ya, ketika dengan Paulus, dia tidak resmi datang dan tidak memijakkan kaki melalui cahaya. Nah, ketika dia langit terbuka, dia juga ada di situ. Berarti ibu nggak percaya Yesus. Anda nggak percaya Yesus, engkau tidak akan melihat aku lagi. Mau Paulus ke, Pailis ke, Pulus ke, kau tidak akan melihatku lagi. Jadi kalau ada orang mengaku melihat, itu bukan dia. Tetapi penyesat yang datang memakai namanya. Apa buah-buah dari penyesat itu? Ya ini Kristen. Kalian Kristen, apapun sektenya, itulah buah dari Yesus palsu. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kapan itu? Baru bisa melihat Yesus. Nanti kedatangan yang kedua, Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Terus yang datang menampakkan diri, kata Yesus siapa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya, sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda mukjizat, kekuatan-kekuatan yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak nanti kedatanganku yang kedua. Oke, teman-teman di bawah, coba simak yang kukatakan ini. Ketika Presiden Prabowo datang secara resmi ke negaraan, ke Danau Toba, ada nggak? Ada. Ketika dia datang jalan-jalan ke Danau Toba, ada nggak? Ada. Jadi resmi 2 kali, banyak kali datang. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Jadi kalau seorang Pak Prabowo berpidato kalian kepada orang-orang Danau Toba, engkau tidak akan melihat aku lagi. Tiba-tiba besok dia datang pakai baju kaos oblong, berarti dia pembohong. Kalianlah menilai bagaimana Bang Juma ini. Ya, itu tadi aku takut. Berarti dia pendusta. Allah mengatakan yang menambah-nambahi. Katanya percaya kepada Yesus, tapi dibuatkan lagi dalil. Prabowo lagi di bawah-bawah. Loh, engkau tidak akan melihat aku lagi. Presiden Prabowo turun secara tidak resmi. Dan engkau ada secara tidak resmi. akan melihat aku lagi. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus akan dilihat?
sebelum datang kedua kalinya? Ya tidak akan. Engkau tidak akan. La haula wala quwata illa billah. Inilah orang-orang yang ingin mengkudeta pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi yang maha suci, maha tinggi, dipaksakan menjadi sembahan mereka. Betul-betul. Ya tapi nggak heran. Nggak heran kita teman-teman. Sedikit pun aku nggak heran. Cuman kasihan aja lihat otaknya. Otaknya yang kasihan. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Karina bilang, enggak dong. Kita akan melihatmu. Jadi menantang sendiri. Dia menantang sembahannya sendiri. Lucu. Halo saudara Ambe, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak tuh? Nggak dampang nggak? Selepas sih. Iya, iya. Oh, hai masuk dengan kota. Oke, Pak. Sehat-sehat Ki. Iya, ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Maksudnya apa? Aku akan melihat lagi tapi sembunyi-sembunyi. Penipu. Entah siapa yang nipu nih. Ibu Karyana atau Yesusnya. Kalau Pak Prabowo Anda bawa jadikan contoh, Pak Prabowo mengumumkan, saya tidak akan kalian lihat lagi di Danau Toba, di daerah Toba. Tidak akan kalian lihat aku lagi. Besok-besok dia datang pakai baju kaos. Tidak resmi datangnya, tapi datang. Berarti apa nama itu? Pak Prabowo lagi ngapain tuh? Betul-betul Ibu Karyana. Adiknya tadi itu bukan emosi. Kenapa? Memang tidak bisa berdaya. Doktrin cuman doktrin doang. Ilmu nggak ada. Cuman doktrin. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bang Suma. Asap rokoknya Bang. Eri dari Pontianak Bang. Ah, Pontianak. Masya Allah. Sumatera Timur ya? Barat. Oh iya, Sumatera Barat. Bagus. Kalimantan Barat. Iya, iya. Ini seperguruan dengan saya ini berarti abang ini. Bang, kapan ke Pontianak Bang? Break kajian warga Pontianak Bang. Iya. Bahaya kalau saya datang kajian Bang. Materinya beda dengan Ustadz. Karena saya bukan Ustadz. Bahasannya pasti lintas agama, bingung nanti orang di sana. Japa. Sana kan banyak juga mualaf. Oh gitu, iya, Masya Allah. Iya, Insya Allah Bang, Insya Allah. Kalau sudah saatnya kita turun lapangan untuk mengabarkan langsung, Insya Allah. Yuk, saya turun ya, Bang, ya. Assalamualaikum. Oke, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Masih adakah? Nah, bilang Bang Handi, tergantung. Kalau seperti Ustadz Makassar ini kan sering di Kalimantan tuh. Mantap kali kalau dia pergi ceramah di sana, di Kalimantan, di Sumatera, Malaysia. Pulang-pulang bawa kopi. Kan mantap itu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara Wawan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana Bang? Ini perkenalkan saya namanya Tusel Ade. Sehat. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah abangku sehat. Iya. Saya setiap malam sering mendengarkan turunnya Bang Juma. Ini. Siap. Makasih, salam kenal ya, saling mendoakan kita. Lanjut. Mati ya moderator kah? Belum pikir dan selesai bicara mesa kah? Kasih turun mikro dong. Gimana ceritanya itu ya? Bisa kayak gitu ya? Bisa lah.
tepatnya di perbatasan dengan Lebanon. Pemirsa Komando Pusat Amerika. Halo, semangat malam. Pesawat pembom konvensional supersonik jarak jauh dan multi. Pak siapa? Pak Ringo. Emosi dia. Udah ngatain saya bodoh lagi. Halo saudara Andi make up Edek Karation. Assalamualaikum. Halo. Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah turunkan aja Bang Juma. Oh iya, makasih abangku. Istirahat dulu bang. Ya, Bang. Jangan terlalu capek. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan kita terlalu capek. Lucu ya. Emosi tanpa alasan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, agak kereba. Alhamdulillah. Malam dari Sulawesi Barat Bang. Mamuju. Iya, Mamuju. Masya Allah. Ya, diturunkan saja Bang. Salah pencet tadi. Oke, di mana di Mamuju? Di Kaluku Bang, di Kaluku. Jauh dari kota itu? Dekat dari kota Bang, dekat dari kota. Macawe Moi. Tahu kampus? Saya aslinya orang Pindrang Bang. Oh, tahu kampus Fatima kan di sana? Oh iya, Masya Allah. Oke. Ya, mantap. Oh, gitu balik. Oh, gitu ha. Iya. Oh, tahu kampusnya apa Bang? Kampus Stikers Fatima. Iya Bang, dekat sekali. Tahu? Iya, tahu. Pergi makin di situ tanya, kita kenal ke itu Pak Nur Alim. Pak Nur Alim, siap. Ya. Saya kenal beliau juga. Enggak, maksudku tanya yang punya, kenal enggak dengan Pak Nur Alim yang sering di TikTok? Pak Nur Alim. Iya, itu kakak yang punya. Oh, iya. Stiker Fatima itu kakak saya yang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda udah minum bodrek? Udah minum bodrek. Si kalian. Dua adik kakak benar-benar sama-sama nggak bawa data. Ya longor lah. Beku sudah otak. Kalau Rahmat terlalu baperan, kalau menurut saya mau baperan dia. Iya, dia menutupi kelemahan. Nggak ada ilmu. Dia cuma doktrin, dogma. Datang saya nggak bisa. Kau hadapi saya nggak boleh. Kau pakai doktrinmu nggak make sama aku. Teman-teman, nggak boleh. Kenapa kita naik? Ya, Bang Juma kan juga sebentar lagi mau istirahat. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya, ini dari Jawa Timur, Madura, Bang Juma. Nanti tolong ya DM-nya itu ada sesuatu Bang Juma. Mungkin diomongkan di sini nggak bisa. Mungkin ada rezeki dikit-dikit bisa bantu untuk saudara yang mualaf di sana Bang Juma. Masya Allah, iya, mantap. Programnya Bang Handi itu Masya Allah luar biasa. Keren. Oke, makasih Bang Juma. Tidak ada. Makasih Abang. Saya sampaikan ke jenengan, cuma bisa saya doakan semuanya apologet Islam sehat selalu sampai titik. Amin. Doakan agama Islam. Oke, Bang Juma. Siap. Bang Ke Santan, Bang semuanya, assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini netizen, Gurunda ini bukan robot loh guys. Bukan robot, bukan malaikat. Gurunda ini sama kayak kita manusia. Punya capek, punya lelah, apalagi ngadapin kayak si Karyana gitu. Jadi mohonlah rehatlah bangsa 15 atau 20 menit gitu ya. Jangan terlalu porsil. Aduh, mau lebaran lagi ini. Enggak, itu lucu loh. Saudara kita itu berdua adik kakak itu kok sama-sama otaknya beku gitu ya. Maksudnya saya nggak mau berkeras karena udah tahu pasti emosian dia kan. Nah, betul. Sedikit saja saya pancing dia emosian. Langsung ngamuk ngatain kita bodoh dan segala macam. Sampai mau turun tidur kata dia. Ya, pemahamanmu itu minim kali loh. Kau yang punya Bible tapi caramu kemudian untuk mengelola data yang ada di dalam kitabmu itu tidak sistematis, tidak sesuai dengan data-data orang-orang yang punya pemikiran ilmiah. Gak bisa.
Masakan, aduh, kalian dengarkan sendirilah pernyataan-pernyataan mereka tadi. Pernyataan-pernyataan konyol bilang. Seorang anak kelas 5 SD yang gemuk kayak pohon sagu itulah yang suka jajan-jajan itu. Biasa lihat nggak? Yang kadang disuruh pakai sendal aja susah, sampai dikejar sama ibunya untuk mandi aja susah. Itulah mereka berdua. Kalau pendapat saya tentang Pak Rahmat ini cocoknya dia jadi tukang pantek sumur. Jangan Pak Rahmat dong. Pak Siringo tadi. Oh iya, Ringo-Ringo nggak cocok. Oh, ya Rahmat. Saya udah DM Bang Pak Esra Soru Gurunda, dia kan udah aktif. Nah, terus dia udah ngebalas, nantilah Kang ya katanya nunggu habis lebaran aja biar tenang. Tapi judulnya judulnya belum pas, belum ditentuin kalau judulnya. Dia udah mau suruh dia yang tentukan tema. Terserah bilang, yang penting Bapak kuasai. Datang ke Bang Suma jangan bawa doktrin, tapi nanti malu di depan jemaatnya, malu nih. Ya nggak bisa lah persyaratannya kalau nggak bawa doktrin Gurunda, aduh bubar gereja. Tidak benar. Terserah dia bilang, sampaikan Bang Suma bilang silakan Pak Esra suruh pilih tema yang paling Bapak kuasai, nanti Bang Suma ikut aja gitu. Habis deh. Gimana Bang Andi? Kalau perlu Bambang Nurseno DM juga dia, suruh masuk ke sini. Nggak bakal. Dari zaman dulu udah saya WA nggak mau dia. Sama kayak si MYM, itu si Juma goblok, debat sama dia, dasar. Gak mau lagi. Ampun dia. Pertemuan terakhir kan 3 kali kan. Padahal waktu saya masih di gunung, masih manual, jaringan aku gantung HP ku di atas pakai kresek. Gila nggak itu? Belum ada Starlink, masih hutan belantara, gak ada jaringan, sampai HP ku itu ku naikkan di atas pohon, ku gantung pakai kresek waktu itu. Ya itu 2022 kalau nggak salah ya. Iya betul. Terus pertemuan kedua waktu aku di Medan. Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tentang ini nampaknya orang Muslim ini butuh silaturahmi juga sama Bang Zuma. Bagaimana Bang Zuma kalau dikasih waktu tas sebulan sekali gitu? Nampaknya fan-fan Bang Zuma ini banyak kali nih Bang. Siap. Supaya jangan. Tadi juga. Supaya jangan ini tadi Bang. Gitu Bang. Tadi sore ada. Ada Bang. Supaya jangan diganggu Bang lagi nih, lagi diskusi gitu ya kan. Karena sebenarnya kan kalau orang-orang Islam minta naik kan sebenarnya lebih bagus belajar aja di bawah kan, daripada naik itu apa naik curhat-curhat gitu kan. Menurutku nganggu kerja Bang Zuma gitu. Padahal di sini ilmu sangat jelas loh. Nah, itu aja Bang Zuma ya. Sehat selalu ya Bang. Iya, makasih ya Bang. Ya, Bang Andi. Terima kasih. Tentang siap Abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan teman-teman yang mau naik silakan. Saya apa ini? Gurunda kayaknya udah lelah ini. Mau kelas Gurunda? Enggak, ngobrol aja dulu. Ngobrol. Dengan Bang Handi, silakan. Silakan teman-teman. Masih ada teh soalnya, silakan. Teman Muslim yang mau naik silakan, naik dulu. Tapi yang mau ngasih ketupat, enggak bohong. Ayo naik silakan. Mumpung belum sahur. Banyak teman-teman yang kesal ternyata sama Karyana ini. Tadi saya kesal, nggak ada OT yang minta naik, nggak ada yang permintaan. Wah, saya telepon aja si Karyadut sama adiknya. Banyak netizen chat,
Kasih turun aja tuh bang. Anak SD aja bisa lawan debat itu. Pusing aku dengar katanya. Pusing. Tadi saya dengerin sama Bang Hadi ngakak di sini. Lu Kang nyiksa Bang Juma Kang. Udah Bang Juma udah persiapan minum bodrek kata saya kan. Ini kalau di sana tanggal berapa lebarannya? Menurut perakiraan cuaca yang saya terima langsung dari Presiden Burundi yang bekerja sama dengan Presiden Afrika Utara, disponsori langsung oleh Perdana Menteri Jepang. Iya. Mereka tidak lebaran katanya karena bukan Muslim. Oh, iya di sana. Iya di sana. Oh, iya. Kapan itu? Tidak ada rencana sih karena memang beliau calling langsung sih melalui biasalah komunikasi khusus. Karena pergerakan di sana kan juga memang sedang panas-panasnya gitu ya. Iya. Tanggal berapa bang? Ya kalau saya sih tanggal 20 lah. Bagus. Karena saya start puasanya 18 kemarin. Mantap. Tapi kalau ada perbedaan Jumat Sabtu teman-teman 1 Syawal itu perbedaan yang wajar dan kedua-duanya biasa saja. Jadi jangan dianggap sebagai perpecahan, tapi itu justru mempersatukan kita buat semua. Gitu. Karena kedua-duanya masih punya hitungan. Gitu. Iya betul. Jadi lebaran kapan? Saya rencana di Nur Maulida, saya hatibnya nanti saya udah di sana tanggal 20 banyak Pak. Jam 7 pagi saya udah standby. Wes, mantap. Khutbah kedua berarti ya? Dia pakai khutbah kedua. Khutbah kedua berarti. Khutbah kedua berarti ngambilnya nanti. Iya. Jadi Bang Andi ngacok minum bodrek 3 stop. Biasalah teman-teman, kita harus. Wah ini Irfan. Wih, buset tato mau bro. Saya habiskan kopi saya dulu Bang Andi ya. Iya. Badan bagus-bagus kok ditulis-tulisin gitu. Ada muslim mau naik bertanya silakan. Wih mantap itu. Udah promosi baju Kang? Belum promosiin dong, saya lagi nyepil ini oten-otennya. Saya nyari oten dulu. Jadi saya screen lah. Ya teman-teman yang ingin beli baju ya, yang nenek mau kiper gitu ya. Apa sih itu nenek mau kiper? Itu filosofi dari kita semua bahwa mustahil itu nenek-nenek jadi kiper. Artinya argumentasi kalian itu mustahil diterima oleh akal sehat. Jadi kalau nenek-nenek jadi kiper itu nggak masuk akal sehat. Ya kurang lebih begitu filosofinya teman-teman. Bukan menghina nenek-nenek ya. Justru mengangkat derajat nenek-nenek bahwa nenek-nenek itu wajib kita hormati. Kita berikan semua tenaga kita karena selama ini dia yang merawat kita kan gitu. Merawat Tapi orang di tua surga kita. Bang Andi nggak ada nenek-nenek loh. Di surga nggak ada nenek-nenek. Ya janjinya ya kita kembali muda sih. Tapi kalau di sebelah ada yang pakai kursi roda. Apanya itu Bang Andi? Daniel 7 pasal 9. Guru udah belum bawain sama itu tuh. Daniel 7 pasal 9 tuh. Tahu itu Bang. Banyak kali minta permintaan ini. Waduh, jangan-jangan naik minta THR ini Bang Andi. Waduh. Siapa yang tanggung jawab nih?
2:30. Baju Bang Suma ada lagi itu ada. Kang ada yang minta baju Kang. Ya di WA ke saya aja langsung. Saya kasih nomornya, Kang. 21-474-9002. Assalamualaikum. Di Bang Kacung tulisin dong dari nomor akun di Semarang. bawah. Iya, halo, gimana Bang? Saya dari Semarang mau bertanya nih Bang. Jadi tetangga saya dan juga teman saya itu kan pendeta. Nah, iya. Itu beberapa waktu datang ke tempat saya untuk menjelaskan tentang ketuhanan Yesus itu. Nah, saya kan masih awam ya, maksudnya belum, ya bahkan nggak tahu masalah Bible, ilmu Bible dan apa Injil dan lain sebagainya, nggak tahu. Dan mohon maaf, Al-Quran pun saya juga belum hafal. Nah, tapi yang saya mau tanyakan ini, apakah ada grup atau kontak yang bisa saya hubungi ketika nanti saya dikristenisasi gitu, karena tempo hari itu datang ke saya bahwa mengajak saya untuk menuhankan Yesus itu. Jadi yang mau saya inginkan itu ada nggak grup atau kontak person yang di Semarang, ataupun ada pertemuan di Semarang gitu, sehingga ketika saya dijelaskan tentang Kristen itu, gantian saya ngajak dia ke pertemuan itu, atau tanya jawab lewat kontak person atau apalah gitu Bang. Nomornya Akang Kian Santang bisa Bang? Nomor yang? Nomor HP. Nanti ada di bawah, diketik sama teman-teman. Ya, ketikin nomor saya teman-teman, di screenshot ya Bang. Tapi syaratnya harus beli kaos Bang Juma dulu Bang. Wah. Siap. Bercanda itu bercanda. Bercanda Bang. Diketikin teman-teman di bawah. Intinya gini loh Bang, kalau ada yang demikian, itulah fungsinya sering-sering mendengarkan diskusi lintas agama ini. Karena apa yang dia bawakan itu semua udah dijawab oleh Bang Juma sih sebenarnya. Kalau sering mendengarkan itu. Pada prinsipnya adalah kalau ditawarkan menuhankan Yesus, kasih tahu aja. Bagaimana caranya saya menuangkan Yesus? Sedangkan Yesus itu anak manusia, pernah jadi bayi gitu loh. Gimana bisa bayi bisa jadi Tuhan? Baik. Langsung aja skakmat Bang gitu loh. Coba tunjukkan di Bible Yesus waktu bayi jadi Tuhan. Oke, siap. Tapi walaupun saya sering beberapa minggu ini sering ikut nanti ngobrol di belakang layar aja Mas Indro ya. Oke, siap. Ya, hubungi saya nanti Bang. Aja Bang. Terima kasih semuanya, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita izin tutup, terlebih dahulu saya ingin mengumumkan terkait dengan buku ya, buku yang sangat penting. Inilah salah satu bukti Bang Indro didatangin seorang misionaris, diajak terlalu jauh, bahkan sampai diajak masuk jadi Kristen. Kalau orang dewasa semacam Bang Indro aja dipengaruhi, bagaimana anak-anak kita di luar? Selepas dari rumah ke sekolah, dari sekolah pulang ke rumah, di tengah jalan mereka didatangi misionaris dengan janji-janji yang menyenangkan. Awalnya di pertemuan pertama, nanti pertemuan kedua, pertemuan ketiga, diajak main ke mall dan seterusnya. Akhirnya otak dicuci. Lama-lama jadi musuh kita di rumah. Ada nih sahabat saya, keturunan Habib, sampai hari ini masih pusing ribut dengan anak sendiri. Kenapa? Karena dia sudah didoktrin bahwa Kristen itu ahli kitab. Jadi bisa kawin nikah sama mereka. Karena misionaris
sudah menancapkan kemudian doktrin bahwa ahli kitab itu mereka Kristen, lalu mereka boleh makan makanan ahli kitab, mereka boleh nikah dengan ahli kitab. Nah, si anak ngotot. Bayangkan aja nih teman-teman, anak seorang Habib. Kalau nggak salah, waktu saya di Jakarta direncanakan mau dibawa ke Riyadh. Sekarang sudah di Arab lagi, dikasih sekolah di sana. Keturunan Rasulullah. Mereka cuci otaknya, bayangkan. Bagaimana enggak kita harus hati-hati sekarang nih. Dan sahabat saya ini pun mengalami kristenisasi waktu dia masuk rumah sakit. Bayangkan dalam rumah sakit, sebelum beliau dioperasi, beliau diminta didoakan beliau oleh dokter di sana, memanggil tukang doa. Bayangkan dia didoakan dalam agama Kristen sebelum operasi. Terus teman saya bilang, dokter, apa dokter nggak lihat hidung saya? Maksudnya nggak lihat kalau saya ini orang Arab. Oh, maaf bu, maaf, nggak boleh gitu dong. Saya kan Muslim. Kok saya didoakan pakai dengan cara-cara Kristen? Nah, itulah bukti. Itulah bukti bahwa kita harus berhati-hati. Bagaimana cara mengantisipasi ini? Salah satunya bentuk nyata. Apa itu? Beli buku di API, baca dengan seksama cuman 100.000 doang. Apakah itu berat? Enggak kan? Tapi itu sudah menyelamatkan akidah kita, akidah anak-anak kita. Jadi sekali lagi mohon teman-teman sekalian, beli buku antisipasi pemurtadan ini jilid pertama. Nanti sangat disayangkan kalau beli jilid kedua, jilid pertamanya nggak ada. Mumpung masih jilid pertama nih, sudah setebal gini tuh jilid pertama, dasar-dasar awalnya dulu dibaca. Akhirnya kalau sudah ada misionaris, sudah bisa datang ke rumah, sudah bisa. Nah, kalau ada harta berlebih, silakan pesan 1, 2, 3, 4, 5. Baru-baru ini ada yang pesan 20 ya. Ada yang pesan 20 buku, habis itu dia impakkan, tolong API salurkan. Gitu. Jadi pesan 1, pesan 2 untuk kita, yang satunya untuk anak-anak kita. Biarkan API nanti yang menyebarkan buku-bukunya. Belinya di mana? Tanya Bang Handi. Bang Handi belinya di mana Bang Handi? Atau Kian Santang, belinya di mana? Nanti tinggal ditransfer ke rekening API. Habis itu hubungi teman-teman kita. Apakah Bang Handi atau Kian Santang yang dihubungi nomornya? Saya sudah transfer untuk buku 2. 1 dikirim ke alamat ini, yang satunya silakan API salurkan kemana gitu. Aman kan? Kalau ada punya uang, mumpung bulan suci Ramadan, pesan 5 buku. 1 untukku, 4 untuk anak-anak kita. Untuk dikasih, dibagi-bagikan secara gratis. Kita menyelamatkan 1 jiwa, sama halnya kita menyelamatkan jutaan jiwa. Kalau kita melakukan pembiaran 1 jiwa murtad, maka sama kita membiarkan jutaan orang murtad. Begitu saudara-saudaraku. Oke? Jadi kalau ada yang mau pesan, silakan hubungi Kian Santang, DM ke beliau atau DM ke Bang Handi. Gitu ya. Bang Handi mungkin ada yang disampaikan sebelum kita tutup? Untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton Bang Juma dari awal sampai akhir. Ya. Jangan lupa perbanyak sedekah, gitu ya. Ya, sedekahnya di mana saja. Terus kedua, ya itu tadi, buku juga sangat bermanfaat. Di sana
semua Anda bisa menjawab bagaimana godaan-godaan setan yang terkutuk datang kepada Anda. Di sana ada jawabannya kok. Bagaimana subhat-subhat mereka, di situ ada jawabannya dan counter attack-nya juga ada. Jadi bagus banget itu buku. Ya, ketik nomornya Bang Handi di bawah tuh banyak tuh yang mau, yang minta. Itu Bang Handi. Nanti tinggal hubungi Bang Handi. Ya, teman-teman, selamatkan akidah anak-anak kita. Nomor Bang Handi tolong diketik di bawah. Nanti teman-teman yang di Malaysia juga mau, silakan. Dimanapun itu buku bisa dikirim. Harga berapa? 100.000 doang. 100.000 itu sekali beli rokok sebungkus habis. Kalau ini buku sangat bermanfaat. Artinya sahabat-sahabat, ilmu sahabat itu bersanad. Ada pegangan sanadnya bersumber dari mana gitu. Nanti setelah bukunya habis, jilid kedua terbit, jilid ketiga dan seterusnya. Gitu sahabat-sahabat. Oh iya, ada Bunda naik, Bunda Rahma. Gimana Bunda ikan menu? Aku nyimak di bawah Kang, aku narik-narik. Bunda Rahma, malam hari ini sahurnya itu ikan bakar apa ikan goreng? ikan masak lah, ikan di apa ya, ikan dimasak, ikan masak. Oh, masak kuning. Iya. Oh. Jadi teman-teman ya, hubungi Bang Handi untuk konfirmasi pembelian buku atau akan transfer ke nomor rekening API. Itu teman-teman ya. Nih nomor rekening API kita taruh di bawah ya teman-teman nih. BNI 75 kali 51770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. 5 kali 50 51 nah 51770. Nah itu teman ya, saudara yayasan. Tapi Bang Juma nggak hafal rekeningnya MMCI? Ada ku catat. Ada saya catat Bang Andi. Nah itu ya teman-teman. Silakan setelah ini kasih ini ya beritanya buku gitu biar kita itu nyatetnya. Dan kalau teman-teman beli 5, 10 bahkan baru-baru ini kemarin dulu ya ada yang minta 20 buah buku loh. Alhamdulillah, dan itu diinfakkan ke pesantren-pesantren yang akan didatangi oleh API. Kita bagikan ke anak-anak pesantren. Boleh Nah, nanti ke depannya itu ini. Iya. Kedepannya itu jangan sasaran pesantren lagi. Anak-anak pesantren kan ya lumayan bentengan akidahnya. Sekolah umum yang kita bagikan. Oh, jadi nggak terbatas pada pesantren aja teman-teman ya, ke sekolah umum. Enggak, sekolah umum. Justru saya juga kaget kalau di pesantren yang dibagikan untuk tahap awal. Pesantren kan mereka punya akidah bagus. Yang jadi sasaran ini adalah anak-anak umum yang biasa didatangi oleh misionaris. Kalau pesantren kuat dia punya akidah. Di antara 1.000 anak 1-2 yang terpengaruh. Tapi kalau sekolah umum, nah itu sasaran empuknya mereka itu sekolah umum. Ini ada yang nanya Gurunda. Ada tanda tangan Gurunda katanya. Oh, bukunya di Jakarta, bukunya di Jakarta, saudaraku. Huta Julu mau. Oh, silakan. Hubungi Bang Handi atau Akang. Ini ada dari Alam Sahrani dari Makassar, Pasar Burung-Burung Patalasang. Wah, mantap. Satu buku. Makasih ya Bang ya, luar biasa. Harga bukunya 100.000 teman-teman. Nomornya mana? Oh, oke. Nomor Bang Handi atau nomor rekening Agung? Kasih nomor WA Bang Handi, Bunda. Berapa Bang Handi? Tolong ketik di bawah ya teman-teman yang tahu nomor Bang Handi, tolong diketik ulang. 0813
9233. Masya Allah, Bangki Koca, syukron. Masya Allah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Masya Allah. Syukran. Syukran, syukran. Diulang ya, 0813 9233 7800. Itu ada di bawah tuh, diketik tuh. Tapi menurut informasi Bang Juma, buku ini itu bukan untuk personalnya, ini bersifat infak dulu. Karena bukunya udah di drop di pesantren se-Jawa Barat. Jadi berupa infak, nanti mungkin cetakan kedua baru bisa ke pribadi-pribadi gitu. Iya kan tinggal dicatat nanti Bang Handi. Yang minta kan tinggal di list. Mereka sudah masukkan dana, berarti kan tinggal dicetak bukunya kan? Kan sudah ada masternya. Iya. Kan kalau bisa tahun ini 10.000 buku yang keluar. Kalau bisa. Papua tuh yang butuh kali tuh Papua, daerah Papua, Manado, kemudian NTT, itu butuh kali buku-buku itu. Kenapa sepertinya begini Gurunda ya. Mohon maaf kalau ini yang awal ya ke pesantren karena udah terlanjur diimpakkan ke pesantren. Mungkin pikiran begini. Santri-santri ini kan basicnya tentang mempelajari tentang Islam. Sama ini. Nah, jadi dikasihlah buku pendamping ini supaya ada pengetahuannya tentang perbandingan agama, keilmuannya. Jadi kalau dia jadi ustazah, dia bisa membawakan ilmu perbandingan agama gitu loh. Kemungkinan begitu. Iya, betul. Masuk akal. Aku satu ya Bang Handi, siap. Oke, masih ada teman-teman sekalian? Kalau mau kita tutup nih, biar mereka hubungi Bang Handi akan. Ya. Sahur, soalnya sahur di sini Bun. Iya. Ada jam 5 di sini. Sama aja kisah kampung aja ke. Oh iya, sorry. Artinya Bunda Rahma belum ngantuk. Masih awas matanya. Baru Pak monitor ini sudah cek ruang tamu capekku kodok. Jauh no. Cekas juga saya Gurunda chat. Mi itu apa sih Gurunda? Mi. Itu apa itu artinya? Dia bahasa Makassar itu seperti bahasa Arab memang susunannya. Kalau bahasa Arab. Iya, sama. Iya. Ya, jangan mi. Artinya enggak usah atau tidak usah. Jangan ki. Jangan ki itu artinya mohon supaya Anda jangan melakukan itu. Jangan ko. Artinya itu ucapan atau pengharapan kepada orang yang lebih muda dari kita. Jangan kamu melakukan itu. Disingkat jangan ko. Jangan mi. Jangan ki. Iya. Apa Gurunda? Tata krama ya Gurunda ya. Tata krama. Disingkat. Kalau di bahasa Makassar itu singkat-singkat sama seperti ada miripnya dengan tata bahasa Arab. Sedikit agak mirip. Cocok mi, cocok ki, cocok ko. Berarti bisa dikatakan ini ya kata tambahan gitu ya Gurunda? Bukan kata singkatan, dikata tapi dia disingkat. Jangan kamu pergi, jangan kau pergi. Nah tuh. Jangan kau pergi, jangan mi pergi. Mi ko. Iya.
imbuhan tapi luas artinya. Ya. Oke, biar Mi. Iya. Jangan Ki. Kalau capek Maki, tutup Maki. Oke, kita mau sahur Bunda. Besok lagi kita ketemu ya, teman-teman semuanya ya. Terima kasih Bunda Rahma, Bang Handi, Kian Santang, teman-teman yang sudah mendukung kegiatan kita. Masya Allah. Ya, amalan-amalan kalian sudah tercatat oleh Allah yang memberikan apapun itu, niatnya sudah ikhlas. Waktu, kesempatan baik yang ada di YouTube, ya, yang memperhatikan, yang menonton dan menyimak kemudian di YouTube, dan juga yang ada di TikTok, insya Allah semuanya menjadi berkah, menjadi amal jariah untuk kita semua. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian, dan minta maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, namanya juga kita manusia biasa, tidak luput dari kehilapan dan salah. Oleh itu saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin ada yang disampaikan Akang, Penghandi, Bunda Rahma? Saya ingin menyampaikan ya kepada netizen. Netizen yang baik hati, terima kasih banyak ya, selalu stay, selalu setia menemani live Gurunda dan menyimak dengan tertib. Masya Allah, terima kasih. Itu aja Gurunda. Terima kasih Bunda. Bang Handi, dari saya, jangan lupa sahur. Sahur. Akang. Ya, buat teman-teman jangan lupa pura-pura bahagia ya, jangan kayak si Karyana tapi ya. Kalau si Karyana pura-pura bahagia itu sama si Rahmat. Oh iya, saya juga lupa. Dengar sendiri narasi mereka seperti itu ya, mungkin doktrinnya emang seperti itu. Mau dimanapun juga udah susah itu. Jadi Masya Allah keilmuannya Gurunda sangat mengedukasi kita di sini semuanya Gurunda. Semangat Gurunda. Ya betul. Alhamdulillah. Tetap semangat. Kalaupun misalnya tidak dapat THR, tetap bahagia. Jangan pura-pura bahagia. Tetap bahagia. Rezeki enggak pernah tertukar. Yang penting kita doakan Gurunda, guru kita sehat selalu ya para netizen, saudaraku. Amin. Amin. Silakan ditutup. Terima kasih semuanya, kerabat kerja Apologet Islam Indonesia, Makassar Mualaf Center Indonesia, sahabat-sahabat semuanya luar biasa ya. Semoga ada keberkahan di kehidupan kita di tahun ini, dilimpahkan rahmat hidayah, rezeki, dan doa-doa kita yang baik dijawab oleh Allah. Usaha-usaha kita yang kita sedang usahakan diperlancar oleh Allah untuk mencapai keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang lagi sakit hati, sakit jasadnya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan ketabahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tutup ya. Besok mau jumpa lagi kita. Oke, teman-teman sekalian. Jangan lupa sahur ya teman-teman. Sahur itu penting. Ya, tapi jangan sampai sahur pas lagi azan atau sudah azan, jangan ya. Jaga sholatnya, jaga sholat. Yuk, mari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pertama orang Arab dari jahiliyah berhasil menyampaikan